Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang azab istri durhaka. Suami sedang sujud, istri siram air panas. Lihat apa yang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Desa Sukamulya tampak tenang dan asri pagi itu. Matahari terbit perlahan menyinari halaman rumah-rumah warga yang berjejer rapi sepanjang jalan utama desa. Di antara rumah-rumah tersebut, terdapat satu rumah paling besar dan megah, yang sejak dulu menjadi perhatian warga. Rumah itu milik pasangan Fadil dan Rahma, pasangan yang dikenal sangat kaya dan hidup mewah. Rahma, wanita berparas cantik dengan penampilan selalu elegan, sering menjadi bahan perbincangan para tetangga. Banyak yang kagum padanya karena kehidupan mewahnya. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan niat sejati Rahma dalam pernikahannya dengan Fadil, seorang pengusaha sukses yang dermawan dan sangat dihormati warga. Pernikahan mereka awalnya dianggap sebagai kisah cinta yang sempurna. Namun kenyataannya jauh berbeda. Rahma tidak pernah benar-benar mencintai suaminya, Fadil. Sejak awal menikah, niat Rahma hanya satu, menikmati harta dan kemewahan yang dimiliki oleh Fadil. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Rahma dan Fadil terlihat harmonis dari luar, tapi rapuh di dalamnya. Fadil yang selalu sibuk mengurus perusahaan besar di kota, nyaris tidak menyadari bahwa istrinya memiliki sifat buruk yang disembunyikan. Selama ini, Rahma hanya berpura-pura baik, berpura-pura sopan di depan Fadil dan keluarganya. Namun suatu hari, semua kemewahan itu tiba-tiba sirna tanpa bekas. Kantor tempat Fadil bekerja mengalami krisis hebat akibat pengkhianatan salah satu rekan bisnisnya. Perusahaan milik Fadil jatuh bangkrut, dan ia terpaksa kehilangan jabatan serta seluruh asetnya dalam waktu singkat. Berita ini segera menyebar cepat di desa Sukamulya, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Awalnya, Rahma tidak percaya kabar buruk itu, tetapi setelah melihat sendiri bagaimana rumah mereka perlahan kosong karena harus menjual berbagai barang mewah, Rahma mulai menyadari bahwa ia kini terperangkap dalam kehidupan yang sama sekali tidak diinginkannya. Hari demi hari berlalu, kehidupan mereka yang tadinya mewah dan dipenuhi harta berubah drastis. Kini mereka tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan orang tua Fadil di pinggir desa. Fadil yang biasanya mengenakan jas mahal, sekarang lebih sering terlihat mengenakan sarung dan pakaian sederhana. Ia mulai lebih rajin sholat, mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun, perubahan sikap Fadil menjadi semakin dekat kepada Allah justru membuat Rahma semakin marah dan benci. Di dalam hati Rahma mulai timbul rasa sesal dan kecewa yang teramat dalam. Ia tidak menyangka bahwa hidupnya yang indah harus hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia terus menyalahkan Fadil atas kejatuhan hidup mereka. Suatu pagi, di dapur kecil yang penuh asap tungku, Rahma tengah menyiapkan sarapan dengan wajah muram. Ia memasak sambil bergumam penuh kekesalan. Tiba-tiba Fadil datang menyapanya lembut. "Assalamualaikum, Rahma. Masak apa pagi ini, istriku?" tanya Fadil dengan ramah dan tersenyum tulus. Rahma tidak menjawab, malah melemparkan piring ke meja dengan kasar hingga nyaris pecah. "Ada apa, Rahma? Apa kau baik-baik saja?" tanya Fadil lagi sambil berusaha menyentuh pundak Rahma dengan penuh kasih sayang. Namun Rahma justru menarik bahunya dengan kasar. Ia memandang suaminya dengan tatapan penuh kebencian. "Apa aku kelihatan baik-baik saja? Hah? Hidupku hancur gara-gara kamu. Fadil, aku menyesal menikah dengan lelaki pecundang seperti kamu. Coba lihat rumah kita sekarang. Lihat hidup kita. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi penghormatan dari orang-orang desa. Semua ini salahmu," kata Rahma membentak keras. Suaranya menggema hingga terdengar oleh tetangga terdekat. Fadil hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala. Air mata mulai menetes di wajahnya. Namun ia tetap berusaha tenang dan sabar.
Maafkan aku, Rahma. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi percayalah, ini cobaan dari Allah agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, ucap Fadil pelan sambil berusaha menenangkan istrinya. Rahma semakin kesal mendengar jawaban itu. Dengan penuh amarah, ia melemparkan semua peralatan dapur ke lantai sambil berteriak marah. Sudahlah, aku tidak mau dengar lagi semua ceramahmu itu. Aku tidak peduli dengan ucapanmu tentang Allah. Aku menikah denganmu bukan untuk hidup miskin seperti sekarang ini, Fadil. Rahma berteriak sambil meninggalkan suaminya yang berdiri terpaku dengan hati terluka. Hari-hari berikutnya, Rahma terus-menerus menyiksa batin Fadil. Setiap pagi dan malam selalu ada pertengkaran di rumah kecil itu. Semua warga desa mulai mengetahui bagaimana Rahma memperlakukan suaminya yang sabar dan tabah. Beberapa warga mulai iba dengan nasib Fadil, tapi tidak ada yang berani ikut campur karena takut akan kemarahan Rahma. Namun, tidak ada satupun warga desa Sukamulia yang menyangka bahwa ini hanyalah awal dari sebuah azab mengerikan yang akan menimpa kehidupan Rahma, yang akan membuat seluruh warga desa terhenyak penuh ketakutan. Dan malam itu, di tengah keheningan desa yang biasanya tentram, Rahma bangun dari tidurnya dengan hati dipenuhi dendam membara. Ia melangkah perlahan menuju dapur, mengambil sebuah panci, lalu mulai memasak air hingga mendidih. Di matanya yang dipenuhi kebencian, tampak tekad kuat untuk memberi pelajaran menyakitkan kepada suaminya sendiri. Di ruangan sebelah, Fadil sedang khusyuk bersujud dalam sholat malamnya. Ia tidak menyadari bahwa malam ini, istrinya sendiri tengah bersiap melakukan perbuatan yang sangat keji, yang akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Malam semakin larut, Rahma melangkah perlahan dengan membawa sepanci air panas menuju ruangan tempat Fadil sedang sholat. Hatinya sudah benar-benar dikuasai oleh kebencian, dendam, dan amarah. Ia mengangkat panci itu tinggi-tinggi, lalu tanpa ragu menyiramkan air panas mendidih ke tubuh Fadil yang masih khusyuk bersujud kepada Allah. Jeritan pilu Fadil memecah keheningan malam itu, diiringi suara tawa puas Rahma yang bergema menakutkan di dalam rumah mereka. Namun Rahma tidak tahu bahwa malam itu juga, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang akan membalik kehidupan mereka berdua secara tiba-tiba. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan Rahma sebelumnya. Sesuatu yang membuat warga desa tercengang saat pagi datang menjelang. Matahari pagi perlahan muncul di ufuk timur desa Sukamulia, menyinari tiap sudut desa yang masih terlelap dalam ketenangan. Namun pagi itu tidak seperti biasanya. Desa yang biasanya damai tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan panik dari rumah kecil tempat Rahma dan Fadil tinggal. Tetangga terdekat, Bu Salmah, langsung berlari menghampiri sumber suara. Ia merasa sangat khawatir mendengar jeritan pilu yang baru saja terdengar jelas dari rumah pasangan itu. Dengan langkah terburu-buru, Bu Salmah mengetuk pintu kayu yang setengah terbuka, sambil berteriak memanggil nama Rahma dan Fadil. Rahma, Fadil, apa yang terjadi? Buka pintunya. Nak. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah itu. Hanya terdengar suara lirih seseorang sedang merintih kesakitan. Merasa cemas, Bu Salmah akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam rumah itu. Saat pintu didorong perlahan, matanya terbelalak melihat pemandangan yang mengejutkan. Fadil tergeletak di lantai dengan tubuh penuh luka melepuh akibat air panas. Wajahnya pucat pasi, mulutnya bergerak-gerak mengucapkan zikir lirih, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Bu Salmah panik melihat kondisi itu, langsung menghampiri Fadil sambil berusaha menolongnya. Astagfirullah. Fadil, siapa yang tega melakukan ini padamu? Nak, tunggu sebentar, biar ibu panggil warga yang lain, kata Bu Salmah penuh kepanikan sambil berlari keluar untuk mencari pertolongan. Sementara itu, di ruangan sebelah, Rahma terduduk diam dengan wajah yang aneh. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar hebat. Anehnya, kedua tangannya kini dipenuhi luka bakar parah, persis seperti luka yang dialami oleh Fadil. Rahma kebingungan. Wajahnya mulai dipenuhi rasa takut yang sangat dalam. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rahma jelas-jelas ingat bahwa semalam dialah yang menyiram Fadil dengan air panas mendidih. Namun mengapa kini justru tangannya sendiri yang terluka begitu parah?
Ia mulai menangis, panik, dan ketakutan, tapi tak bisa bergerak dari tempat duduknya. Rahma merasa tubuhnya berat, seperti terkunci oleh kekuatan gaib. Tidak lama kemudian, warga desa berdatangan ke rumah Rahma dan Fadil. Mereka yang melihat kondisi Fadil segera menolongnya dengan hati penuh prihatin. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Rahma yang duduk terpaku dengan luka bakar di tangannya, warga langsung bergumam penuh tanda tanya. Beberapa warga yang lebih tua mulai menduga bahwa ini adalah azab dari Allah, karena Rahma telah melukai suaminya sendiri. Pak Hamdan, tokoh masyarakat yang sangat dihormati di desa Sukamulya, maju mendekati Rahma sambil bertanya lembut. "Rahma, katakan pada kami, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa tanganmu terluka seperti itu?" Tanya Pak Hamdan pelan sambil mengamati Rahma dengan tatapan prihatin. Rahma tidak menjawab sepatah kata pun. Bibirnya hanya bergetar. Air matanya terus mengalir deras. Ia merasa malu sekaligus ketakutan luar biasa, sebab rahasia jahatnya kini mulai diketahui orang-orang desa. Pak Hamdan menghela napas panjang, lalu beralih ke arah warga yang lain sambil berkata dengan suara penuh wibawa. "Baiklah, segera kita bawa Fadil ke klinik terdekat untuk mendapat pengobatan. Tolong juga bantu Rahma agar lukanya dirawat. Setelah itu baru kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mendengar ucapan Pak Hamdan, beberapa warga langsung bergerak membawa Fadil yang semakin lemah. Beberapa warga lainnya mendekati Rahma, tapi tiba-tiba Rahma menjerit keras dan berteriak histeris. "Jangan sentuh aku! Jangan sentuh tanganku! Panas! Panas sekali!" teriak Rahma sambil meronta ketakutan. Para warga saling bertatapan heran. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi pada diri Rahma. Dengan penuh rasa takut, Rahma berlari masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Dari balik pintu terdengar suara tangisan Rahma yang sangat memilukan, seolah-olah ia sedang menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan di dalam sana. Warga desa pun terdiam penuh kebingungan. Mereka mulai berbisik-bisik dengan berbagai dugaan. Ada yang berkata ini adalah balasan langsung dari Allah. Ada juga yang menyangka bahwa Rahma telah dirasuki jin karena perlakuannya terhadap suaminya sendiri. Berita tentang kejadian aneh ini pun langsung tersebar luas di seluruh pelosok desa, hingga ke desa-desa sekitar. Sementara itu, di klinik sederhana desa Sukamulya, Fadil mulai sadar dari pingsannya. Dengan tubuh penuh luka bakar, ia menatap ke sekeliling dan melihat warga yang menunggui dirinya dengan penuh simpati. Dengan suara lemah dan mata berkaca-kaca, Fadil berusaha bicara perlahan. "Tolong, tolong Rahma. Jangan sakiti dia. Aku sudah maafkan dia. Aku yakin ini semua ujian dari Allah," ucap Fadil lirih sambil meneteskan air mata tulus. Warga yang mendengar ucapan itu merasa semakin iba terhadap Fadil. Mereka kagum akan ketabahan dan kesabaran hati Fadil, namun sekaligus bertanya-tanya tentang nasib Rahma yang masih terkunci di kamarnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kembali ke rumah Rahma, warga desa masih berdiri menunggu di luar kamar Rahma dengan rasa penasaran yang semakin besar. Di dalam kamar, Rahma terus menangis ketakutan sambil menatap cermin di hadapannya. Perlahan-lahan, wajah cantik yang sangat dibanggakannya itu mulai berubah dengan sangat mengerikan. Kulitnya melepuh sedikit demi sedikit, seperti terbakar tanpa sebab. Rahma menjerit histeris sambil berusaha mengusap wajahnya, tetapi luka itu malah semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa hidupnya kini sedang mengalami siksaan yang tidak ada habisnya. Perlahan, Rahma merasakan bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia berteriak putus asa, meminta pertolongan kepada siapa saja yang bisa mendengarnya. "Allah, ampunilah aku. Apa yang terjadi pada tubuhku ini? Tolong aku. Aku mohon. Tolong aku," teriak Rahma dalam tangis pilunya. Namun di tengah teriakan pilu Rahma yang tak berdaya, tiba-tiba kamar itu berubah sangat dingin. Padahal di luar, warga merasakan suasana semakin panas. Di sudut kamar, muncul sosok gelap yang terus menatap Rahma dengan mata merah menyala, seolah sedang menagih balasan atas dosa yang telah ia lakukan pada suaminya sendiri. Dan pada saat itu pula, Rahma akhirnya menyadari bahwa ini baru awal dari azab mengerikan yang akan menghantuinya sepanjang hidup,
Dan warga desa pun menyadari bahwa Rahma sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Hari terus bergulir sejak peristiwa mengerikan yang menimpa Fadil dan Rahma. Tetapi desa Sukamulya tidak pernah kembali tenang seperti sebelumnya. Kabar mengenai kejadian aneh dan tragis di rumah Rahma semakin menyebar luas, hingga seluruh desa terus menjadi ramai oleh bisik-bisik warga yang penasaran. Di klinik desa, Fadil mulai membaik meskipun luka-lukanya masih sangat jelas terlihat. Setiap hari warga datang bergantian untuk menjenguk dan menyemangati Fadil. Mereka kagum pada kesabaran dan ketabahan hatinya, sekaligus heran mengapa Fadil masih saja meminta warga agar memaafkan Rahma, yang jelas-jelas telah menyakitinya dengan sangat kejam. Sementara itu, kondisi Rahma semakin memburuk. Ia kini mengurung diri di kamarnya dan menolak keluar. Wajah dan tubuhnya dipenuhi luka bakar misterius yang seolah muncul dengan sendirinya setiap malam. Rahma hidup dalam ketakutan luar biasa, tanpa ada satupun orang yang mampu menolongnya. Setiap malam tiba, rumah itu terasa semakin suram dan menakutkan. Rahma terus dihantui bayangan hitam yang selalu muncul dari cermin besar di kamarnya. Bayangan itu berdiri tegak dan diam, tetapi matanya yang menyala merah terus menatap Rahma tanpa henti. Seolah sosok itu sedang menagih balasan atas kejahatan yang pernah Rahma lakukan terhadap Fadil. Setiap kali Rahma mencoba menghindari tatapan mata merah menyala itu, bayangan hitam itu justru semakin mendekat. Suara bisikan halus mulai terdengar jelas dari dalam cermin. Kau telah menyakiti orang yang baik, Rahma. Kini aku datang untuk menuntut balasan dari apa yang telah kau lakukan. Rahma menjerit ketakutan setiap kali mendengar suara itu. Namun tak ada satupun warga yang berani mendekat ke rumahnya lagi. Mereka mulai yakin bahwa Rahma sedang menerima azab yang nyata dari Allah. Di malam yang sama, Fadil terbangun dari tidurnya sambil tersentak kaget. Ia merasakan dadanya sesak dan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia duduk di tempat tidur, lalu perlahan-lahan mulai berzikir sambil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Di dalam hati, Fadil merasa khawatir akan kondisi Rahma, meski Rahma telah begitu menyakitinya. Ya Allah, berilah Rahma kesempatan untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Lindungilah dia, ya Allah, aku mohon. Bisik Fadil lirih sambil menangis tersedu-sedu. Tanpa Fadil sadari, saat dirinya tengah berdoa tulus itu, di rumahnya Rahma justru semakin disiksa oleh sosok bayangan hitam dari dalam cermin. Sosok hitam itu terus mendekat, semakin jelas menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Kau tidak bisa lari dariku, Rahma. Aku adalah dosa yang telah kau lakukan. Aku adalah karma atas kedurhakaanmu terhadap suamimu sendiri. Rahma semakin menjerit ketakutan sambil berlari ke pintu kamar. Ia berusaha membuka pintu, tetapi anehnya pintu itu sama sekali tidak bisa terbuka. Ia terkunci di dalam ruangan itu, tidak bisa keluar. Dengan gemetar hebat, Rahma menatap kembali ke cermin. Kini bayangan hitam itu tepat berdiri di belakangnya. Bahkan bayangan itu sudah sangat jelas terlihat wujudnya. Wujud yang sangat menyeramkan. Tubuhnya hitam pekat seperti asap. Kedua matanya merah menyala tajam, dengan wajah yang dipenuhi luka bakar mirip luka Rahma. Mulut sosok itu tersenyum mengerikan ke arah Rahma yang kini menangis memohon ampun. Tolong, lepaskan aku. Aku mohon. Aku tidak kuat lagi menghadapi ini. Ampuni aku. Allah, ampuni aku. Fadil. Rahma menangis tersedu-sedu sambil bersimpuh di lantai dengan penuh penyesalan. Namun sosok menyeramkan itu tidak mau melepaskannya begitu saja. Ia terus menyiksa Rahma secara perlahan, membuatnya merasakan panas di sekujur tubuhnya seperti api yang membakar terus-menerus. Rahma menjerit kesakitan sepanjang malam, tanpa ada satupun warga yang berani datang mendekat. Keesokan paginya, warga desa kembali berkumpul di halaman rumah Rahma karena mendengar suara jeritan memilukan sepanjang malam. Pak Hamdan memutuskan untuk memberanikan diri memeriksa keadaan Rahma dengan beberapa warga yang mengikutinya dari belakang. Setelah mengetuk pintu beberapa kali tanpa ada jawaban, akhirnya Pak Hamdan dan warga lainnya memaksa masuk. Mereka berjalan menuju kamar Rahma dengan hati-hati sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika pintu kamar berhasil dibuka paksa,
Semua orang yang hadir langsung terpaku melihat pemandangan di hadapan mereka. Rahma duduk di lantai dengan wajah yang sangat pucat, mata kosong, dan tatapan tanpa ekspresi. Rambutnya kusut masai, kulit tubuhnya penuh luka bakar yang parah. Pak Hamdan mendekati Rahma perlahan dan bertanya pelan. "Rahma, apa kau baik-baik saja? Nak, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Rahma menoleh perlahan ke arah Pak Hamdan dengan tatapan kosong dan menakutkan. Suaranya terdengar sangat pelan, namun jelas. "Dia datang dari dalam cermin itu, Pak. Dia menyiksaku setiap malam. Dia bilang dia adalah dosa-dosaku yang datang menagih balasan," ucap Rahma sambil menunjuk cermin besar yang tergantung di dinding kamarnya. Warga desa serentak memandang ke arah cermin tersebut. Namun mereka tidak melihat apa-apa selain pantulan diri mereka sendiri. Beberapa warga mulai bergidik ketakutan, sementara yang lain mulai sadar bahwa Rahma telah benar-benar terkena azab nyata yang sulit dijelaskan secara akal manusia. Pak Hamdan menghela napas dalam-dalam, lalu berkata pelan kepada Rahma, "Rahma, yang bisa menyelamatkan dirimu sekarang hanyalah dirimu sendiri. Bertobatlah. Mohon ampun kepada Allah atas perbuatanmu kepada Fadil." Rahma mengangguk perlahan sambil terus menangis. Namun dalam hatinya masih ada keraguan dan ketakutan yang dalam. Ia mulai menyadari bahwa tidak mudah baginya untuk lepas dari siksaan yang terus mengejarnya setiap malam. Saat warga kembali meninggalkan rumah itu, tiba-tiba Rahma mendengar kembali suara bisikan tajam dari arah cermin besar di kamarnya. "Kau tidak akan pernah bisa pergi dariku, Rahma, karena aku adalah dirimu sendiri." Rahma menjerit keras, tetapi pintu kamar sudah kembali tertutup rapat dengan sendirinya. Ia sadar bahwa malam-malam berikutnya akan semakin berat dan penuh ketakutan. Rahma kini benar-benar terjebak dalam penderitaan panjang yang tak diketahui kapan akan berakhir. Minggu demi minggu berlalu, namun penderitaan Rahma tidak kunjung reda. Desa Sukamulya makin gempar dengan berbagai cerita yang terus berkembang tentang keadaan Rahma. Kini rumah kecil yang dulu dihuni oleh Rahma dan Fadil telah menjadi tempat yang ditakuti warga. Tak ada lagi orang yang berani lewat di depan rumah itu saat malam tiba, karena sering terdengar suara tangisan memilukan dari dalamnya. Sementara itu, Fadil mulai pulih dari lukanya. Ia sudah bisa kembali berjalan meski masih tertatih-tatih, dan sering terlihat mendatangi masjid kecil di ujung desa untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Warga desa makin menghormati dan mengagumi kesabarannya dalam menghadapi cobaan besar yang menimpanya. Namun, hati Fadil masih sering tersayat pilu setiap mengingat keadaan Rahma, wanita yang pernah sangat ia cintai. Meski dirinya telah menjadi korban kekejaman istrinya sendiri, tak sekalipun dendam atau kebencian tersirat di wajah Fadil. Sebaliknya, ia justru sering berdoa kepada Allah agar Rahma segera mendapatkan petunjuk dan ampunan. Suatu malam, Fadil memutuskan untuk memberanikan diri kembali ke rumah lamanya, tempat di mana ia mengalami penderitaan berat akibat ulah istrinya. Ia ingin melihat sendiri keadaan Rahma sekaligus memastikan apakah ia masih bisa menolongnya. Dengan langkah tertatih-tatih dan hati penuh doa, Fadil tiba di depan pintu rumah tersebut. Rumah itu terasa dingin dan gelap, seolah-olah tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Perlahan-lahan Fadil mengetuk pintu sambil memanggil nama Rahma dengan suara lembut. "Rahma, ini aku, Fadil. Aku datang menemuimu. Tolong bukakan pintu ini," ucap Fadil dengan nada penuh harap. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki pelan yang mendekat ke arah pintu dari dalam. Dengan suara pelan, Rahma bertanya dari balik pintu, "Benarkah ini kau, Fadil? Kenapa kau masih mau datang kemari setelah semua yang kulakukan padamu?" "Aku datang karena aku ingin menolongmu, Rahma. Aku tidak pernah membencimu. Bukakan pintu ini, aku mohon," jawab Fadil dengan suara penuh ketulusan. Perlahan-lahan pintu terbuka sedikit. Wajah Rahma terlihat samar di balik pintu itu, penuh luka dan sangat pucat. Fadil tersentak sedih melihat kondisi Rahma yang begitu mengenaskan. Namun ia berusaha tersenyum dan menyapa istrinya dengan lembut. "Bolehkah aku masuk, Rahma? Aku hanya ingin bicara sebentar,"
kata Fadil sambil menatap wajah istrinya yang menunduk penuh malu. Rahma mengangguk pelan, lalu membuka pintu lebih lebar, membiarkan Fadil masuk. Ruangan rumah yang dulu pernah penuh kebahagiaan itu kini terasa asing dan suram. Tidak ada cahaya kecuali sebuah lilin kecil yang menyala redup di atas meja. Keduanya duduk berhadapan di ruang tamu yang sunyi. Rahma menunduk tak berani memandang wajah suaminya yang dulu pernah disakitinya dengan begitu kejam. Akhirnya Fadil yang terlebih dahulu bicara memecah kesunyian malam itu. "Rahma, aku tidak pernah menyimpan dendam atas apa yang terjadi. Aku sudah ikhlas. Tapi kau harus berani menghadapi kesalahanmu sendiri. Kau harus memohon ampun kepada Allah agar penderitaan ini segera berakhir," ujar Fadil lembut sambil mencoba menggenggam tangan Rahma yang dingin dan gemetar hebat. Mendengar ucapan Fadil, Rahma tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Air matanya mengalir deras di wajah yang penuh luka bakar itu. Sambil menangis, ia akhirnya bicara dengan suara parau dan penuh penyesalan. "Aku sangat menyesal, Fadil. Aku tidak tahu apa yang menguasaiku malam itu. Aku begitu marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku benar-benar menyesal," ujar Rahma sambil terisak dalam penyesalan yang mendalam. "Aku percaya, Rahma. Aku tahu di dalam hatimu masih ada kebaikan. Tapi kau harus berani menerima kesalahanmu agar luka batinmu sembuh," ujar Fadil sambil menatap istrinya penuh kasih sayang. Namun, sebelum Rahma menjawab lagi, tiba-tiba ia terdiam sambil menatap ke arah cermin besar yang tergantung di dinding ruangan itu. Wajah Rahma berubah pucat pasi. Matanya terbelalak ketakutan, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di dalam cermin tersebut. Fadil yang kebingungan melihat sikap Rahma langsung bertanya dengan cemas. "Ada apa? Rahma, kau melihat apa?" Rahma tak bisa menjawab pertanyaan Fadil. Tubuhnya gemetar. Ia menunjuk ke arah cermin dengan tangan yang semakin bergetar hebat. Fadil akhirnya mengikuti arah pandang istrinya ke cermin tersebut. Anehnya, Fadil sama sekali tak melihat apapun selain pantulan bayangan mereka berdua yang samar akibat cahaya lilin yang redup. Namun bagi Rahma, sosok bayangan hitam yang selama ini menghantuinya kini muncul jelas dalam cermin itu, berdiri tegak sambil tersenyum kejam ke arahnya. Sosok itu kini perlahan mulai berbicara lagi dengan suara seram yang penuh ancaman. "Kau tidak akan pernah bebas dariku, Rahma. Dia tidak bisa melihatku, tapi kau bisa. Karena aku adalah hukuman atas dosa-dosamu yang tak termaafkan." Rahma langsung menutup telinganya, berteriak histeris sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Fadil segera menyusul dan berusaha membuka pintu kamar Rahma yang terkunci rapat kembali. Ia mendengar suara Rahma dari dalam yang terus menangis penuh ketakutan. "Pergilah, Fadil. Tinggalkan aku sendirian. Kau tidak akan bisa menolongku. Ini dosaku. Ini kesalahanku. Aku pantas menerima hukuman ini." Fadil merasa hatinya seperti tertusuk mendengar teriakan Rahma yang penuh penderitaan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia akhirnya memilih pergi dari rumah itu dengan berat hati. Ia merasa tak berdaya membantu Rahma menghadapi penderitaan yang jauh lebih dalam dari luka fisiknya. Sementara itu, Rahma yang sendirian di kamarnya terus menangis tanpa henti. Setiap kali ia menatap cermin, sosok bayangan hitam itu terus ada di sana, selalu mengawasinya dengan mata merah menyala, mengingatkan dirinya atas dosa-dosa masa lalu yang tak bisa ia hindari. Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perlahan, luka-luka di tubuh Rahma yang tadinya hanya muncul saat malam kini semakin menyebar cepat, bahkan mulai meninggalkan bekas permanen di kulitnya. Rahma pun sadar bahwa siksaan yang selama ini dialaminya kini memasuki tahap baru yang jauh lebih mengerikan. Ia mencoba berteriak minta tolong. Namun sekeras apapun Rahma berusaha, suaranya seperti hilang ditelan kegelapan malam. Rahma mulai menyadari dirinya terperangkap dalam penderitaan tanpa akhir. Sebuah azab mengerikan yang semakin hari semakin membawanya pada kehancuran total. Dan di tengah-tengah penderitaannya itu, Rahma tahu bahwa rahasia besar tentang dosa-dosanya perlahan mulai terkuak, dan tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi dari balasan Allah yang semakin dekat.
Pagi itu desa Sukamulya terlihat lebih sepi dari biasanya. Langit yang biasanya cerah kini berubah mendung, seakan ikut bersedih dengan berbagai peristiwa tragis yang telah terjadi. Warga desa kini sudah terbiasa dengan suara tangisan dan jeritan Rahma setiap malam, membuat suasana desa menjadi suram dan mencekam. Setelah pertemuan terakhir dengan Rahma, Fadil lebih banyak menyendiri di masjid desa. Setiap hari ia menghabiskan waktu untuk berzikir, bermunajat, dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar istrinya mendapat pengampunan dan segera dibebaskan dari penderitaan yang panjang. Meski begitu, hatinya masih terus terbayang wajah Rahma yang tersiksa. Di sisi lain desa, rumah yang dihuni Rahma semakin suram. Rahma kini tidak pernah lagi keluar dari kamarnya. Ia hanya terduduk di pojok kamar sambil menatap cermin besar yang seolah menjadi pusat penderitaannya. Luka-luka di tubuhnya kini tak pernah lagi hilang, bahkan semakin jelas terlihat. Wajahnya pun semakin sulit dikenali karena dipenuhi luka bakar yang menyeramkan. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang kini menghantui Rahma. Setiap malam ia tidak hanya didatangi oleh sosok hitam dalam cermin, tetapi juga mulai mendengar bisikan-bisikan misterius dari masa lalunya. Bisikan yang mengingatkannya tentang dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang, bahkan dari Fadil sendiri. Suara-suara itu terdengar jelas, bergema di setiap sudut kamar yang gelap. Kau lupa, Rahma? Ingatlah siapa dirimu sebenarnya. Kau menikahi Fadil hanya untuk hartanya. Ingatkah betapa jahatnya dirimu dulu pada ibu mertua yang selalu berusaha menyayangimu? Rahma menutup telinganya erat-erat sambil menangis ketakutan. Ia tahu bahwa bisikan itu benar. Ia teringat kembali saat dulu dirinya dengan kasar memperlakukan ibu Fadil yang telah renta. Rahma sering merendahkan dan mengusir ibu mertua dari rumah mereka karena merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Suara itu kembali terdengar lebih keras dan jelas, menusuk ke dalam batinnya yang paling dalam. Kau ingat, Rahma? Kau juga pernah menyakiti banyak orang demi kesenanganmu sendiri. Kau memfitnah tetanggamu agar mereka diusir dari desa ini, hanya karena kau merasa terganggu oleh mereka. Kau adalah wanita yang penuh kebohongan. Rahma makin terpuruk. Bisikan-bisikan itu membongkar semua dosa masa lalunya yang telah ia sembunyikan rapat. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa untuk lepas dari penderitaan ini. Setiap kali ia mencoba berdoa memohon ampun, bayangan hitam itu akan datang lebih dekat dan menyiksanya lebih hebat lagi. Malam itu, Rahma yang sudah sangat lemah akibat siksaan mental dan fisiknya, mencoba berdiri dengan susah payah. Ia mendekati cermin besar itu sambil menangis lirih, memohon agar sosok itu segera pergi meninggalkannya. Apa yang harus aku lakukan agar kau meninggalkan aku? Aku tahu aku berdosa. Aku tahu aku wanita jahat. Tapi aku benar-benar menyesal sekarang. Tolong tinggalkan aku sendirian, ucap Rahma pelan dengan suara parau. Sosok bayangan hitam itu justru tertawa mengerikan. Ia kemudian menjawab dengan suara penuh ancaman yang menggetarkan hati Rahma. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Rahma, aku adalah bagian dari dirimu, bagian dari dosa-dosamu. Kau harus menerima balasan atas semua yang pernah kau lakukan. Rahma terjatuh lemas di lantai. Ia menyadari kini bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya ini, selain menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya sendiri. Perlahan-lahan, Rahma mulai tersadar bahwa semua ini terjadi karena ia selama ini tidak pernah bersyukur, tidak pernah menghargai kebaikan suaminya, dan lebih memilih hidup dengan kesombongan dan kedengkian. Sementara itu, Fadil yang sedang tertidur lelap di masjid, tiba-tiba bermimpi aneh yang membuatnya terbangun sambil terengah-engah. Dalam mimpinya itu, ia melihat Rahma sedang menangis meminta tolong dengan wajah penuh penderitaan. Mimpi itu begitu nyata, hingga membuat Fadil semakin resah dan gelisah. Dengan perasaan yang sangat tidak tenang, Fadil segera mengambil air wudhu, lalu berdoa dengan khusyuk di dalam masjid yang sunyi. Ya Allah, beri Rahma kesempatan untuk kembali pada MU. Aku sudah memaafkannya. Tolong berilah dia jalan keluar dari penderitaan ini. Doa Fadil lirih sambil bercucuran air mata. Di rumahnya yang gelap, Rahma yang sudah hampir kehilangan kesadaran,
tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Kamar yang tadinya terasa sangat dingin dan menakutkan, perlahan-lahan mulai terasa lebih hangat. Ia pun mendengar samar-samar suara seseorang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rahma merasa tubuhnya yang tadi terasa berat dan sakit, perlahan mulai terasa lebih ringan. Ia memberanikan diri membuka matanya, lalu menatap ke arah pintu kamar. Di sana, samar-samar terlihat bayangan seseorang yang berdiri memegang Al-Quran, seolah sedang membacakan ayat-ayat suci untuk melindunginya. Rahma berusaha memfokuskan pandangannya ke arah sosok tersebut. Hatinya bergetar hebat ketika akhirnya ia mengenali sosok itu. Sosok yang selama ini selalu ia hina dan ia rendahkan, namun justru menjadi satu-satunya orang yang bersedia menolongnya di saat-saat terberat seperti ini. Sosok itu adalah Fadil. Rahma terisak semakin keras, menyadari betapa besarnya dosa-dosanya selama ini. Ia telah menyia-nyiakan orang yang tulus mencintai dan menyayanginya. Kini, dalam penderitaannya, hanya Fadil yang setia menemaninya. Namun, tepat ketika Rahma berusaha meraih sosok itu, suara bisikan mengerikan kembali muncul di telinganya. Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Rahma, kau adalah milikku selamanya. Rahma langsung terhempas kembali ke sudut kamar, menjerit kesakitan sambil menangis ketakutan. Sosok bayangan hitam kembali muncul dengan wujud yang semakin jelas dan mengerikan. Ia kini tahu bahwa rahasia dosa-dosanya telah terbongkar, dan bahwa balasan atas semua perbuatannya tidak bisa dihindari lagi. Namun Rahma juga tahu bahwa perjuangannya melawan siksaan ini belum selesai. Ia masih harus menghadapi malam-malam yang lebih panjang dan penuh ketakutan. Dan ia pun sadar bahwa ia harus berjuang keras agar azab ini bisa segera berakhir. Di luar rumah, warga desa semakin takut mendengar jeritan Rahma yang memilukan itu. Mereka semakin yakin bahwa ini adalah bukti nyata tentang balasan Allah terhadap orang yang durhaka. Sementara Fadil, yang kini berusaha menolong istrinya, menyadari bahwa ia harus segera menemukan cara untuk menyelamatkan Rahma dari penderitaan ini, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Hari-hari semakin berlalu tanpa belas kasihan bagi Rahma. Setiap malam, penderitaan yang dialaminya bertambah berat. Sosok gelap dalam cermin itu terus menyiksa Rahma dengan kenangan masa lalu yang semakin menyakitkan. Rahma semakin lemah. Tubuhnya terlihat kurus dan tak berdaya, sementara luka-luka bakar misterius di sekujur tubuhnya semakin memburuk. Di sisi lain desa, Fadil semakin giat beribadah dan berdoa. Ia merasa bahwa hanya kekuatan doa yang mampu menolong istrinya keluar dari penderitaan ini. Warga desa Sukamulya kini memandang Fadil dengan rasa hormat yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya, karena mereka telah melihat sendiri ketabahan dan ketulusan hatinya dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Suatu pagi, Fadil mendapat kunjungan dari seorang ulama terkenal dari desa tetangga bernama Kiai Hasan. Kiai Hasan dikenal luas sebagai sosok alim yang dihormati karena kebijaksanaan dan ketulusan hatinya dalam membantu warga yang menghadapi masalah berat. Dengan penuh keramahan, Kiai Hasan menyapa Fadil. "Assalamualaikum, Nak Fadil. Aku sudah mendengar cerita yang menimpamu dan istrimu. Aku datang karena merasa Allah telah menggerakkan hatiku untuk membantumu." Fadil sangat bahagia menerima kedatangan Kiai Hasan. Dengan rasa haru, ia menceritakan secara rinci apa yang selama ini dialaminya bersama Rahma. Ia juga menceritakan semua perubahan sikap Rahma setelah kehidupan mewah mereka runtuh akibat cobaan berat yang pernah dialami. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, wajahnya terlihat tenang, namun matanya menunjukkan keprihatinan mendalam. Setelah mendengar semuanya, Kiai Hasan akhirnya berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Nak Fadil, aku rasa ini bukan sekadar cobaan biasa. Istrimu sedang menghadapi ujian yang berat akibat dosa-dosa masa lalunya. Hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan kebencian, hingga pintu rahmat Allah sulit menyentuhnya. Tapi aku yakin, dengan kesabaran dan doa tulus darimu, Rahma masih bisa diselamatkan." Fadil menatap Kiai Hasan penuh harap. "Apa yang harus kulakukan, Kiai? Aku benar-benar ingin menyelamatkan Rahma dari penderitaan ini. Aku tidak tega melihatnya seperti ini terus."
Kiai Hasan tersenyum bijak sambil menggenggam tangan Fadil dengan erat. Malam ini, kita akan datang ke rumah Rahma bersama-sama. Kau harus kuatkan hatimu. Kita akan membaca doa-doa khusus agar gangguan yang menyiksa Rahma bisa diusir dari dirinya. Tapi ingat, hanya keikhlasan dan ketulusan hatimu yang bisa membuka pintu keselamatan bagi Rahma. Malam pun tiba. Desa Sukamulya terasa sunyi mencekam. Di bawah cahaya bulan yang samar, Fadil dan Kiai Hasan berjalan menuju rumah Rahma yang kini seperti bangunan tua tak berpenghuni. Suasana terasa sangat dingin dan menyeramkan saat mereka berdiri di depan pintu rumah itu. Dengan penuh keyakinan, Kiai Hasan mengetuk pintu sambil membaca doa-doa perlindungan. Sesaat kemudian, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, seakan mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumah itu. Fadil yang berdiri di belakang Kiai Hasan terlihat gelisah. Namun ia terus berdoa dalam hati agar Rahma bisa diselamatkan. Mereka perlahan berjalan masuk menuju kamar Rahma. Di dalam kamar itu, suasana sangat gelap dan suram. Rahma terduduk di lantai, menatap kosong ke arah cermin besar yang kini seperti pusat segala penderitaannya. Wajah Rahma terlihat pucat dan penuh luka, sementara matanya kosong tanpa cahaya kehidupan sedikit pun. Melihat kondisi Rahma seperti itu, hati Fadil terasa pedih. Namun Kiai Hasan dengan tenang melangkah maju sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat lembut namun penuh kekuatan. Perlahan-lahan, Rahma mulai bereaksi terhadap bacaan Kiai Hasan. Tubuhnya yang tadi diam tiba-tiba gemetar hebat. Ia mulai menangis keras, seakan merasa tersiksa mendengar ayat-ayat suci tersebut. Di saat yang sama, cermin besar di ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada kekuatan gaib yang sedang marah dan tidak suka atas kedatangan mereka. Kiai Hasan tetap tenang, terus melantunkan doa-doanya tanpa henti. Ia mendekati Rahma perlahan sambil berkata lembut, "Rahma, ingatlah bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Tidak ada dosa yang tak bisa diampuni jika hatimu tulus meminta pengampunan. Bangkitlah, lawan semua rasa takutmu. Jangan biarkan dirimu terus terperangkap dalam kebencian dan penyesalan." Rahma menatap Kiai Hasan penuh air mata. Ia berusaha bicara dengan suara yang terbata-bata. "Aku takut. Aku sangat takut, Kiai. Sosok itu selalu datang menyiksaku setiap malam. Dia bilang dia adalah dosaku sendiri. Aku tidak sanggup lagi," ucap Rahma sambil menangis keras penuh penderitaan. Kiai Hasan kembali tersenyum penuh kelembutan. "Sosok itu hanya bisa pergi jika hatimu benar-benar tulus bertobat kepada Allah. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh memohon ampunan." Mendengar perkataan Kiai Hasan, Rahma tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia menoleh ke arah Fadil yang berdiri di belakang Kiai Hasan. Wajah Fadil terlihat tenang dan penuh kasih sayang, tanpa ada dendam sedikit pun. Melihat ketulusan Fadil, hati Rahma seketika tergerak. Dengan sisa tenaga yang ada, Rahma mencoba mendekati suaminya sambil menangis penuh penyesalan. "Fadil, maafkan aku atas semua dosa dan kesalahanku padamu. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin bertobat. Aku mohon maafkan aku," ujar Rahma sambil terisak penuh penyesalan. Fadil segera menghampiri Rahma, memeluknya erat tanpa ragu sedikit pun. "Aku sudah memaafkanmu sejak awal, Rahma. Sekarang kau harus berani menghadapi semua ini. Aku akan selalu bersamamu," ujar Fadil sambil menangis penuh haru. Tiba-tiba, saat Rahma mulai merasakan ketulusan dan kasih sayang Fadil, cermin besar di kamar itu langsung retak dengan suara keras. Seolah kekuatan gelap yang selama ini menguasai hidup Rahma kini mulai kehilangan kekuatannya. Rahma menatap cermin itu dengan mata terbelalak, sementara Kiai Hasan tetap melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Perlahan-lahan suasana kamar mulai terasa lebih ringan dan hangat. Cahaya kecil harapan mulai muncul di hati Rahma. Namun Rahma tahu, malam itu baru awal dari perjuangannya melawan bayangan kelam masa lalu yang terus mengejarnya. Ia sadar bahwa perjuangannya masih panjang, tapi setidaknya kini ia tahu bahwa dirinya tidak lagi sendirian menghadapi semua ini. Rahma tahu bahwa perjalanan menuju kesembuhan hatinya masih panjang. Namun malam itu,
Ia melihat secercah cahaya harapan yang selama ini tak pernah muncul dalam kehidupannya. Setelah kedatangan Kiai Hasan malam itu, kehidupan Rahma perlahan-lahan mulai berubah. Walaupun masih penuh luka, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahma merasakan sedikit ketenangan dalam jiwanya. Namun, ia juga sadar bahwa dirinya masih belum benar-benar bebas dari bayangan hitam yang menghantuinya selama ini. Berita tentang kedatangan Kiai Hasan ke rumah Rahma segera tersebar di seluruh desa Sukamulya. Warga mulai penasaran dan bertanya-tanya apakah Rahma akan benar-benar bisa pulih atau justru semakin terjebak dalam penderitaannya. Beberapa dari mereka bahkan mulai berharap bahwa Rahma bisa berubah menjadi lebih baik setelah melalui penderitaan berat ini. Namun, tak lama setelah kedatangan Kiai Hasan, Rahma kembali mengalami gangguan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam-malam berikutnya, suara bisikan aneh dari cermin kembali terdengar jelas, bahkan jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kau kira bisa melarikan diri semudah itu, Rahma? Kau kira Fadil atau Kiai Hasan mampu menyelamatkanmu? Kau lupa bahwa dosa-dosamu begitu banyak dan tak terampuni. Rahma yang baru saja mulai merasa tenang kembali ketakutan. Ia terduduk di pojok kamar sambil menutup telinganya rapat-rapat, mencoba mengabaikan suara-suara yang terus menggema memenuhi kamarnya. Di malam yang sama, Fadil yang tengah berada di masjid tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak enak dalam hatinya. Ia langsung teringat Rahma. Tanpa pikir panjang, ia segera bergegas menuju rumah Rahma kembali. Sesampainya di rumah itu, Fadil langsung terkejut melihat suasana yang jauh lebih suram dari sebelumnya. Ia mendengar jeritan Rahma dari dalam kamar yang sangat memilukan, seakan Rahma sedang menghadapi penderitaan yang lebih berat. Rahma, aku di sini. Bukakan pintunya. Tolong bukakan pintu ini, Rahma, seru Fadil sambil mengetuk pintu kamar dengan keras. Namun, pintu itu terkunci rapat dari dalam. Dari balik pintu, Rahma berteriak ketakutan dengan suara bergetar hebat. Pergi dari sini, Fadil. Dia kembali. Kau tidak bisa membantuku lagi. Dia akan menyakitimu juga jika kau masuk. Fadil semakin panik mendengar teriakan Rahma yang penuh penderitaan itu. Ia mencoba membuka pintu dengan paksa namun tetap gagal. Di dalam kamar, Rahma mulai melihat bayangan hitam muncul kembali di cermin. Kini wujudnya jauh lebih nyata dari sebelumnya. Mata merah menyala itu terus menatap Rahma dengan tatapan tajam penuh dendam. Dengan suara mengerikan, sosok hitam itu berkata keras dan jelas. Aku tidak akan pergi dari hidupmu, Rahma. Aku akan terus ada di sini selama kau masih menyimpan dosa-dosamu. Kau adalah wanita yang tidak tahu bersyukur. Kau pikir mudah bagimu mendapat pengampunan setelah semua yang kau lakukan. Rahma semakin menangis ketakutan. Namun ia mulai memberanikan diri bicara dengan suara keras di hadapan sosok itu. Aku tahu aku berdosa. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Kau tidak bisa terus menyiksaku seperti ini. Bayangan hitam itu tertawa keras, seolah mengejek keyakinan Rahma. Pengampunan? Kau pikir semudah itu? Kau telah menyakiti suamimu sendiri, mengusir ibunya, memfitnah orang-orang yang baik padamu. Kau pantas menerima penderitaan ini. Rahma menangis makin keras. Namun ia mulai sadar bahwa kekuatan bayangan itu bersumber dari rasa takutnya sendiri. Ia mulai berdoa pelan, memohon perlindungan kepada Allah dengan suara gemetar. Di luar pintu, Fadil terus berusaha membuka pintu dengan keras, sambil membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Perlahan-lahan pintu kamar mulai terbuka sedikit demi sedikit, seolah ada kekuatan besar yang sedang melawannya dari dalam. Rahma melihat pintu kamar mulai terbuka, dan hatinya merasakan sedikit harapan. Ia melihat wajah Fadil muncul perlahan dari balik pintu. Wajahnya bersinar tenang meski terlihat khawatir. Namun, tepat di saat Rahma hampir berhasil menyentuh tangan Fadil, tiba-tiba tubuh Rahma tertarik ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar. Ia terhempas ke lantai dengan keras. Bayangan hitam dalam cermin kini keluar dari cermin dan berdiri tepat di atas tubuh Rahma yang terjatuh lemah. Dengan suara lantang, bayangan itu berkata di hadapan Rahma, "Kau tidak akan pernah bisa lari dariku.
Ini adalah balasan atas setiap luka yang kau berikan pada orang yang mencintaimu. Ini hukuman yang harus kau terima hingga akhir hidupmu." Rahma menangis terseduh-seduh sambil mencoba bangkit. Tapi tubuhnya seperti terikat kuat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia hanya mampu berteriak putus asa memanggil nama Allah sambil terus berusaha melepaskan diri. Fadil, yang akhirnya berhasil masuk, tertegun melihat pemandangan yang sangat mengerikan di hadapannya. Ia hanya bisa berdoa dengan suara yang keras, memohon perlindungan kepada Allah agar Rahma segera terbebas dari penderitaan yang luar biasa itu. Namun malam itu, Rahma tidak lagi bisa merasakan ketenangan sedikit pun. Ia semakin sadar bahwa dosa-dosanya selama ini terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Rahma kini tahu bahwa dirinya harus benar-benar berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh jika ingin lepas dari penderitaan ini. Meski demikian, Rahma juga mulai menyadari bahwa sosok hitam ini tidak hanya sekadar azab, tetapi juga rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapat di dalam dirinya sendiri. Sebuah rahasia masa lalu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan Fadil, Kyai Hasan, atau warga desa sekalipun. Rahma sadar, malam-malam berikutnya akan menjadi pertarungan batin yang jauh lebih mengerikan, karena kini ia tidak lagi berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari luar dirinya, melainkan melawan dosa-dosanya sendiri yang muncul dalam wujud yang sangat nyata dan menyeramkan. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Rahma, sebuah malam yang menandai awal pertempuran besar dalam dirinya sendiri, sebuah perjuangan yang belum tentu bisa dimenangkannya. Sejak malam mengerikan itu, rumah Rahma semakin dijauhi warga desa Sukamulya. Tak seorang pun berani mendekatinya, bahkan saat siang sekalipun. Desa yang dulu begitu damai kini menjadi muram, dipenuhi rasa takut serta pertanyaan besar tentang misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Sementara Rahma terus menjalani penderitaan mengerikan setiap malam, Fadil pun merasa gelisah luar biasa. Meski ia berusaha sabar, hatinya selalu tidak tenang karena memikirkan nasib Rahma. Dengan penuh keteguhan hati, Fadil memutuskan mendatangi Kyai Hasan sekali lagi, berharap mendapat nasihat bijak untuk menyelamatkan istrinya yang masih terperangkap dalam kegelapan. Pagi itu, dengan hati penuh harapan, Fadil datang menemui Kyai Hasan di rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Kyai Hasan yang melihat wajah cemas Fadil segera mengajaknya duduk sambil mendengarkan cerita lengkap tentang kejadian malam sebelumnya. Setelah mendengar semua keluh kesah dan cerita Fadil, Kyai Hasan akhirnya berbicara dengan nada sangat serius. "Nak Fadil, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi tersembunyi di balik penderitaan Rahma. Sebuah rahasia besar dari masa lalunya yang mungkin belum kita ketahui. Kau harus menanyakan langsung kepadanya, karena aku merasa itulah akar semua penderitaannya selama ini," ucap Kyai Hasan lembut namun serius. Fadil mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya tidak pernah tahu terlalu dalam tentang kehidupan masa lalu istrinya sebelum mereka menikah. Setelah berbincang lama dengan Kyai Hasan, akhirnya Fadil pun memberanikan diri kembali menemui Rahma. Kali ini dengan tekad kuat untuk mengungkap kebenaran di balik semua kejadian mengerikan yang telah terjadi pada istrinya selama ini. Menjelang sore hari, Fadil tiba di rumah Rahma. Rumah itu terlihat semakin kelam, gelap, seolah cahaya matahari pun enggan menyentuhnya. Dengan hati berdebar kencang, Fadil mengetuk pintu perlahan sambil memanggil Rahma. "Rahma, ini aku, Fadil. Aku datang untuk bicara penting padamu. Tolong bukakan pintunya," kata Fadil lembut namun tegas. Suasana hening sesaat. Tak ada jawab suara dari dalam. Fadil pun mencoba lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. "Aku tahu kau ada di dalam, Rahma. Aku tidak akan pergi sebelum kau bersedia membuka pintu ini." Perlahan, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Rahma yang kini begitu pucat dan penuh luka. Dengan kepala tertunduk, Rahma membiarkan Fadil masuk ke dalam rumahnya yang terasa dingin dan suram. Keduanya duduk berhadapan di ruang tamu. Rahma tak berani menatap wajah Fadil yang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Rahma, aku tidak datang untuk menyalahkanmu, tapi aku ingin kau jujur padaku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu sebelum kita menikah. Tolong ceritakan padaku," kata Fadil dengan suara penuh ketulusan.
Rahma tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Ia terlihat sangat ketakutan sekaligus malu. Namun akhirnya ia mulai bicara perlahan, membuka semua rahasia kelam masa lalunya yang selama ini terkubur rapat. Fadil, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah melakukan banyak sekali dosa yang sangat berat. Aku pernah berbuat buruk pada keluargaku sendiri. Aku meninggalkan ayah dan ibuku saat mereka membutuhkan bantuanku. Aku melukai hati ibuku yang sakit keras hingga meninggal dalam keadaan kecewa padaku. Aku juga dulu sering menyakiti orang-orang yang menyayangiku. Aku hidup dengan penuh kesombongan karena merasa diriku cantik dan pantas hidup mewah, ucap Rahma pelan, sambil terus menangis penuh penyesalan. Fadil terdiam kaget mendengar pengakuan istrinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rahma memiliki masa lalu yang begitu gelap. Namun ia mencoba tetap tenang sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Rahma terus melanjutkan ceritanya. Dan puncaknya adalah perbuatanku kepadamu. Fadil, aku telah sangat keterlaluan menyakitimu saat kau tengah sujud kepada Allah. Aku sadar sekarang bahwa semua penderitaanku ini adalah balasan dari Allah atas semua dosa dan kesalahanku itu, ujar Rahma sambil menatap Fadil dengan mata penuh air mata penyesalan. Fadil tersenyum penuh keikhlasan lalu menggenggam tangan Rahma yang gemetar hebat. Rahma, semua manusia punya dosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu bangkit dan memperbaiki kesalahan itu. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu, dan aku siap membantumu melewati ujian ini, ujar Fadil dengan suara lembut penuh kasih sayang. Namun, tiba-tiba suasana ruangan berubah menjadi sangat dingin. Angin berhembus kencang menerpa wajah mereka berdua, dan suara tawa mengerikan terdengar dari arah cermin besar di kamar Rahma. Sosok gelap dengan mata merah menyala kini muncul lagi dalam cermin, tertawa sinis sambil menatap keduanya dengan tajam. Apa kau pikir dengan mengakui semuanya maka kau bisa bebas begitu saja? Rahma, tidak semudah itu. Kau harus menerima hukuman yang pantas atas dosa-dosamu, ucap sosok itu dengan suara menyeramkan yang menggema di dalam ruangan. Fadil yang merasa marah dan sedih melihat penderitaan Rahma, langsung berdiri dan membaca doa-doa perlindungan dengan suara keras. Namun, sosok itu justru tertawa mengejek ke arah Fadil. Kau tidak bisa menyelamatkan wanita ini, Fadil. Dia telah memilih jalannya sendiri sejak lama. Dia adalah budakku sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya lagi. Rahma berteriak histeris sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menghindari pandangan tajam makhluk mengerikan itu. Ia sadar bahwa pengakuannya tadi belum cukup untuk menebus segala dosanya. Ia masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa siksaan ini jauh dari selesai. Fadil pun sadar bahwa perjuangan untuk menyelamatkan Rahma masih panjang dan penuh ujian berat. Namun ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha agar Rahma bisa keluar dari jeratan penderitaan ini, apapun yang harus ia hadapi. Sementara itu, di balik cermin besar itu, sosok hitam tersebut terus tersenyum kejam. Ia tahu bahwa penderitaan Rahma masih jauh dari akhir. Rahasia-rahasia kelam lain dari masa lalu Rahma masih banyak tersimpan dan siap untuk diungkap satu demi satu. Malam kembali datang. Rahma semakin tenggelam dalam ketakutan dan penyesalannya. Ia sadar bahwa dosa-dosa masa lalunya akan terus mengejar, sampai azab dari Allah benar-benar terselesaikan sepenuhnya. Di luar rumah, warga desa Sukamulya kembali mendengar tangisan pilu Rahma yang semakin memilukan. Mereka hanya bisa menundukkan kepala sambil berharap agar Rahma mampu melewati semua ini dan kembali mendapatkan kedamaian yang selama ini ia sia-siakan. Seiring waktu berjalan, suasana desa Sukamulya terasa semakin mencekam. Warga sudah terbiasa dengan suara tangisan Rahma yang terus-menerus terdengar dari dalam rumahnya setiap malam. Mereka tidak berani mendekat, namun hatinya diliputi rasa penasaran sekaligus ketakutan yang mendalam. Rahma kini semakin terpuruk. Ia merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam labirin gelap tanpa ujung. Setiap malam sosok hitam dalam cermin selalu datang menyiksanya, membuka kembali dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Rahma semakin menyadari bahwa apa yang selama ini ia alami adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Namun, pada malam itu, terjadi sesuatu yang berbeda. Ketika malam semakin larut,
Rahma merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa tubuhnya seperti tak lagi mampu bergerak. Seakan ada kekuatan besar yang mengikat tubuhnya. Rahma panik dan berusaha bangun dari lantai tempat ia duduk. Tapi usahanya sia-sia. Ia benar-benar tak bisa bergerak sama sekali. Di hadapannya, cermin besar itu mulai menunjukkan pemandangan yang sangat mengerikan. Perlahan-lahan, bayangan hitam itu keluar dari dalam cermin dan melangkah mendekati Rahma dengan tatapan tajam penuh kebencian. Sosok gelap itu kini berdiri tepat di hadapan Rahma, menatapnya dengan senyuman kejam yang menyeramkan. "Rahma, ini waktunya kau menghadapi semua dosa yang selama ini kau sembunyikan. Kau kira kau bisa lari begitu saja dari tanggung jawab atas semua perbuatan burukmu?" Rahma menangis ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia hanya mampu menggelengkan kepala sambil terus berdoa lirih memohon ampunan Allah. Sementara itu, di sisi lain desa, Fadil kembali merasakan kegelisahan yang luar biasa. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa takut akan keselamatan Rahma. Dengan langkah terburu-buru, ia segera menuju rumah Rahma tanpa berpikir panjang. Sesampainya di rumah itu, Fadil mengetuk pintu dengan keras sambil memanggil-manggil nama istrinya. "Rahma, bukakan pintunya. Ini aku, Fadil." Tidak ada jawaban dari dalam. Pintu terkunci rapat. Fadil semakin khawatir karena mendengar suara tangisan lirih istrinya dari dalam rumah. Akhirnya ia berusaha membuka pintu dengan paksa. Setelah berkali-kali mencoba, pintu itu akhirnya terbuka. Fadil langsung berlari masuk menuju kamar Rahma. Namun ketika ia sampai di depan pintu kamar, pintu itu kembali terkunci rapat dari dalam. Ia mendengar suara Rahma yang menangis pilu dari balik pintu. "Pergilah, Fadil. Kau tidak bisa membantuku lagi. Aku sudah terperangkap di sini. Ini semua adalah dosaku sendiri." Fadil mengetuk pintu dengan keras sambil berkata tegas, "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Rahma, aku akan terus ada di sini sampai kau berhasil keluar dari penderitaan ini." Di dalam kamar, Rahma merasakan hatinya sedikit menghangat mendengar ucapan Fadil. Namun sosok bayangan hitam itu kini marah besar. Wajahnya berubah lebih mengerikan. Suaranya menggelegar seperti petir. "Kau tidak akan pernah keluar dari sini. Rahma, kau sudah jadi budak dosa-dosamu sendiri." Rahma menjerit keras. Tubuhnya terasa sangat sakit seperti dibakar oleh api. Di luar pintu, Fadil yang mendengar jeritan itu merasa semakin panik. Dengan penuh tekad, ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara keras sambil terus mencoba membuka pintu yang terkunci rapat. "Rahma, bertahanlah. Aku di sini. Aku akan terus membantumu." Suara Fadil yang penuh ketulusan dan ayat-ayat suci yang ia lantunkan perlahan-lahan mulai melemahkan kekuatan gelap yang selama ini menguasai kamar itu. Rahma mulai merasakan ada kekuatan lain yang hadir, melawan sosok mengerikan itu. Bayangan hitam mulai terlihat ketakutan dan marah. Ia berteriak keras sambil menatap Rahma dengan penuh kebencian. "Ini belum selesai. Rahma, aku akan terus mengejarmu sampai akhir hidupmu." Namun kali ini Rahma memberanikan diri menatap balik sosok itu dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Aku tidak takut lagi padamu. Aku tahu Allah Maha Pengampun. Kau tidak bisa terus menyiksaku seperti ini." Seketika kamar itu berguncang hebat. Pintu kamar yang terkunci akhirnya terbuka dengan keras. Fadil langsung berlari masuk dan memeluk tubuh Rahma yang sangat lemah. Keduanya saling menangis dalam keharuan mendalam. Rahma menatap wajah suaminya penuh penyesalan dan rasa syukur. Ia sadar bahwa tanpa ketulusan dan kesabaran hati Fadil, dirinya mungkin sudah benar-benar tenggelam dalam penderitaan yang tak berujung. Namun, di tengah-tengah momen penuh haru itu, Rahma kembali merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan gaib ke arah cermin besar yang kini memancarkan cahaya aneh. Rahma menjerit sambil memegang erat tangan Fadil. "Fadil, jangan lepaskan tanganku. Dia akan membawaku pergi." Fadil menggenggam tangan Rahma erat sambil terus berdoa keras memohon perlindungan Allah. Tapi kekuatan itu begitu kuat, hingga perlahan Rahma semakin tertarik mendekati cermin besar itu.
Dalam keputusasaan, Rahma menatap wajah Fadil dengan air mata berlinang sambil berkata lirih penuh penyesalan. "Maafkan aku, Fadil. Aku benar-benar menyesal." Tepat setelah Rahma mengucapkan kalimat itu, cahaya aneh dari cermin semakin terang, membuat Rahma terhempas ke lantai tanpa sadarkan diri. Sosok bayangan hitam dalam cermin tiba-tiba lenyap, dan cermin itu pecah berkeping-keping dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Suasana kamar kembali menjadi sunyi. Fadil memeluk tubuh Rahma yang pingsan dengan erat sambil menangis penuh rasa takut sekaligus lega. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi malam itu adalah awal dari pertarungan akhir melawan bayangan hitam masa lalu Rahma. Keduanya menyadari bahwa ada rahasia terakhir yang harus segera mereka hadapi bersama. Rahasia yang menjadi akar dari semua penderitaan panjang yang telah Rahma alami selama ini. Malam itu, Rahma mulai perlahan membuka matanya, menyadari bahwa penderitaannya hampir mencapai puncak. Dan kini, hanya tinggal satu langkah lagi yang harus ia hadapi untuk benar-benar keluar dari kegelapan hidupnya selama ini. Setelah peristiwa mengerikan malam itu, Rahma terbaring sangat lemah di kamarnya. Tubuhnya dipenuhi luka yang kini mulai terlihat jelas bekasnya. Fadil terus setia di sampingnya, merawat istrinya dengan penuh kasih sayang tanpa sedikit pun dendam atau kebencian. Berita tentang pecahnya cermin besar di rumah Rahma menyebar cepat ke seluruh desa Sukamulya. Warga desa kini semakin penasaran dengan akhir kisah penderitaan Rahma. Mereka bertanya-tanya apakah semua siksaan ini akhirnya akan segera berakhir, atau justru menjadi lebih buruk lagi. Hari itu, Kiai Hasan kembali datang menjenguk Rahma yang masih terbaring lemah. Setelah memeriksa kondisi Rahma yang sangat memprihatinkan, Kiai Hasan dengan lembut berkata kepada Rahma dan Fadil, "Rahma, Allah telah membuka pintu tobat untukmu. Ini adalah kesempatan bagimu untuk benar-benar bertobat atas segala dosa yang pernah kau lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan ini," ucap Kiai Hasan penuh kelembutan. Rahma yang terbaring lemah mengangguk perlahan. Air matanya terus mengalir deras. Ia merasakan betapa besarnya dosa-dosanya selama ini. Namun hatinya kini lebih tenang karena ia merasakan pintu rahmat Allah terbuka lebar untuknya. Fadil yang duduk di sampingnya menggenggam erat tangan Rahma sambil berkata lembut, penuh kasih sayang, "Aku akan terus bersamamu. Rahma, kita akan melewati ini bersama-sama. Aku percaya kau bisa berubah menjadi lebih baik lagi." Rahma memandang Fadil dengan penuh rasa syukur sekaligus malu atas semua kesalahan masa lalunya. Ia sadar bahwa kesabaran dan ketulusan Fadil selama ini adalah nikmat besar dari Allah yang tidak pernah ia syukuri sebelumnya. Namun, menjelang malam tiba, suasana kamar kembali menjadi gelap dan mencekam. Sosok bayangan hitam yang sebelumnya menghilang, kini kembali muncul dengan wajah penuh amarah di hadapan Rahma dan Fadil. Mata merahnya menyala tajam, menatap keduanya dengan penuh kebencian. "Kalian kira bisa menyingkirkan aku begitu saja? Rahma, aku adalah dosa-dosamu yang tidak akan pernah mati. Kau akan menderita selamanya." Rahma gemetar ketakutan, tapi kali ini ia tak lagi berdiam diri. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata kepada sosok mengerikan itu, "Aku tidak takut lagi padamu. Aku tahu aku berdosa, tapi aku juga tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Aku sudah siap menghadapi semua ini dengan ikhlas." Mendengar ucapan Rahma, sosok bayangan itu semakin marah. Ia berusaha mendekati Rahma, namun Kiai Hasan yang berada di sana mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang dan jelas, membuat sosok hitam itu semakin lemah dan mulai mundur perlahan. Rahma merasakan tubuhnya yang tadi lemah mulai mendapatkan kekuatan baru. Perlahan ia duduk tegak sambil memegang erat tangan Fadil yang terus berada di sampingnya. Dengan suara penuh keyakinan, Rahma ikut berdoa memohon ampunan kepada Allah sambil terus menangis dalam penyesalan yang mendalam. "Kumohon ampuni semua dosa-dosaku. Ya Allah, aku ingin berubah menjadi lebih baik. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah aku lakukan selama ini." Semakin Rahma memohon ampun dengan tulus, sosok bayangan hitam itu semakin lemah dan berteriak keras dalam kemarahan. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang, lenyap dari pandangan mereka.
Suasana kamar tiba-tiba menjadi hangat. Cahaya terang yang sangat menenangkan muncul perlahan memenuhi setiap sudut ruangan. Rahma merasakan hatinya kini benar-benar tenang. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kiai Hasan tersenyum penuh kebijaksanaan sambil berkata pelan kepada Rahma dan Fadil. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima tobatmu, Rahma. Sekarang, tugasmu adalah menjaga hati agar tetap ikhlas dan dekat kepada Allah. Jangan pernah lagi membiarkan kesombongan dan kebencian menguasai hatimu. Rahma mengangguk penuh kesungguhan sambil terus menangis haru. Ia memandang wajah Fadil yang penuh cinta dan ketulusan, menyadari bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan pendamping hidup seperti suaminya itu. Di luar rumah, warga desa yang berkumpul merasakan suasana yang berbeda malam itu. Mereka merasa bahwa azab yang selama ini menghantui Rahma akhirnya benar-benar berakhir. Suasana desa Sukamulya kini perlahan-lahan kembali damai seperti dulu. Namun, meskipun Rahma telah melewati penderitaan panjangnya, ia tahu bahwa ini bukan akhir segalanya. Ia harus terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal baik untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Fadil pun tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia akan terus mendampingi Rahma, memastikan istrinya tidak lagi terjatuh ke dalam lubang kesombongan dan kedengkian yang pernah menghancurkan kehidupan mereka sebelumnya. Rahma kini menyadari betapa berharganya hidup ini jika dijalani dengan rasa syukur dan penuh ketulusan. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan berasal dari harta ataupun kemewahan dunia, tetapi dari hati yang bersih, ikhlas, dan penuh cinta kepada sesama. Malam itu, Rahma tertidur dengan damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sisinya, Fadil terus menjaganya sambil berdoa penuh rasa syukur kepada Allah atas semua pelajaran hidup yang sangat berharga ini. Namun mereka berdua juga sadar, masih ada satu rahasia besar lagi yang harus Rahma ungkapkan sepenuhnya, agar dosa-dosanya benar-benar bisa hilang sepenuhnya dari kehidupannya. Rahasia yang selama ini menjadi akar penderitaan terbesarnya. Rahasia yang akan menentukan apakah Rahma bisa benar-benar bebas dari bayangan masa lalunya atau tidak. Malam semakin larut, keduanya tahu bahwa pertarungan terakhir melawan dosa masa lalu itu akan segera tiba, menentukan akhir dari perjalanan panjang penuh penderitaan ini. Pagi hari di desa Sukamulya datang dengan suasana yang terasa berbeda. Warga desa kini mulai beraktivitas seperti biasa, tetapi masih menyimpan rasa penasaran besar terhadap apa yang sebenarnya terjadi di rumah Rahma dan Fadil semalam. Di dalam rumah, Rahma terbangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Meski tubuhnya masih terasa lemah, namun hatinya terasa ringan, seperti beban berat yang selama ini menekan dirinya perlahan mulai hilang. Fadil duduk di samping tempat tidur Rahma sambil tersenyum lembut. Ia memandangi istrinya dengan penuh rasa sayang, tanpa sedikit pun kebencian atau rasa sakit hati atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Rahma menatap Fadil dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian perlahan ia bicara dengan suara lembut namun penuh kesungguhan. Fadil, ada satu hal lagi yang selama ini aku sembunyikan darimu. Ini adalah rahasia terbesarku yang menjadi sebab utama semua penderitaanku ini. Fadil menatap Rahma penuh perhatian, lalu dengan lembut menjawab, ceritakan semuanya padaku, Rahma. Aku siap mendengar apapun itu. Rahma menarik napas panjang. Air matanya mulai mengalir kembali. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan rahasia kelam yang selama ini ia simpan rapat dalam hatinya. Sebelum menikah denganmu, aku pernah menikah secara diam-diam dengan seorang pria lain. Aku meninggalkannya begitu saja karena dia hidup dalam kemiskinan. Aku meninggalkan dia dalam keadaan sakit parah tanpa bantuan sedikit pun. Aku tahu bahwa tindakanku itu sangat kejam dan tidak manusiawi, tapi aku dulu terlalu egois untuk peduli dengan penderitaannya. Fadil terdiam sejenak. Hatinya terasa perih mendengar pengakuan Rahma. Namun, ia tetap tenang dan terus menggenggam tangan istrinya dengan erat, memberi dukungan agar Rahma bisa melanjutkan pengakuannya. Rahma kembali bicara dengan suara semakin lirih, penuh rasa bersalah. Aku mendengar kabar bahwa ia akhirnya meninggal dalam keadaan penuh kesengsaraan dan rasa sakit hati terhadapku. Aku tidak pernah meminta maaf kepadanya. Dosa itulah yang selama ini terus menghantuiku,
dosa yang tak pernah bisa aku lupakan. Sosok bayangan hitam itu sebenarnya selalu mengingatkanku tentang perbuatanku yang sangat kejam tersebut. Rahma kini menangis terseduh-seduh. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena rasa bersalah yang sangat dalam. Ia merasa sangat malu kepada Fadil yang selama ini mencintainya tanpa pernah mengetahui rahasia kelam tersebut. Namun, Fadil tetap tenang dan menatap Rahma dengan tatapan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dengan suara pelan namun penuh ketulusan, Fadil berkata kepada istrinya, "Rahma, aku tahu semua ini berat bagimu. Tapi yang terpenting adalah kau sudah berani jujur dan mengakui semua kesalahanmu. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Aku percaya, jika kau tulus, Allah pasti akan menerima taubatmu." Rahma yang masih terisak perlahan mengangguk. Ia merasa sangat lega setelah menceritakan rahasia terakhirnya tersebut kepada Fadil. Hatinya kini terasa jauh lebih ringan. Seolah beban berat yang selama ini menyiksanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Menjelang sore hari, Kiai Hasan kembali datang ke rumah mereka setelah mendengar Rahma ingin bertemu dengannya lagi. Setelah mendengarkan seluruh pengakuan Rahma, Kiai Hasan tersenyum bijak, lalu berkata dengan penuh kelembutan, "Allah Maha Pengampun. Rahma, tidak ada dosa yang terlalu besar jika seorang hamba benar-benar ingin bertobat. Sekarang, mari kita berdoa bersama agar Allah mengampuni segala dosamu dan memberikan kedamaian dalam hidupmu." Mereka bertiga duduk di ruang tengah rumah, membaca doa-doa dengan khusyuk dan penuh ketulusan. Rahma menangis sepanjang doa berlangsung, merasakan hatinya semakin bersih dari segala beban dosa yang selama ini menyiksa batinnya. Saat doa selesai dipanjatkan, tiba-tiba mereka bertiga merasakan suasana ruangan berubah hangat. Cahaya lembut seolah memenuhi setiap sudut ruangan tersebut. Rahma merasakan hatinya benar-benar tenang dan damai untuk pertama kalinya setelah melewati penderitaan panjang selama ini. Di saat yang sama, Fadil juga merasakan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa inilah akhir dari perjalanan panjang mereka menghadapi cobaan berat yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Rahma kini sadar sepenuhnya bahwa semua penderitaan ini adalah balasan atas kesombongan dan kedurhakaan yang pernah ia lakukan selama ini. Namun, ia juga sadar bahwa Allah tidak pernah menutup pintu rahmat bagi siapapun yang benar-benar ingin kembali ke jalan yang lurus. Di luar rumah, warga desa Sukamulya yang mendengar tentang semua yang terjadi kini mulai berdatangan satu demi satu. Mereka ingin melihat langsung keadaan Rahma yang selama ini menjadi buah bibir desa. Saat mereka melihat Rahma yang kini terlihat jauh lebih tenang dan penuh ketulusan, hati mereka mulai luluh. Perlahan-lahan warga mulai menyadari bahwa apa yang dialami Rahma bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua tentang pentingnya menjaga hati dari kesombongan dan kedengkian. Rahma yang menyadari kedatangan warga desa dengan penuh kehangatan langsung berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati mereka dengan air mata berlinang. Dengan segala kerendahan hati, aku ingin meminta maaf kepada semua warga desa atas semua kesalahanku selama ini. Aku sangat menyesal atas apa yang pernah aku lakukan. Aku mohon, maafkan aku, ujar Rahma dengan suara penuh penyesalan. Warga desa pun satu persatu mulai mengangguk dan tersenyum tulus, menandakan bahwa mereka sudah memaafkan Rahma. Hati Rahma terasa semakin tenang dan damai setelah melihat warga desa bisa menerima dirinya kembali dengan penuh kehangatan. Sementara itu, Fadil berdiri di belakang Rahma sambil tersenyum penuh syukur melihat istrinya yang akhirnya mampu melewati cobaan berat ini dengan penuh keberanian dan ketulusan hati. Kini Rahma tahu bahwa kehidupannya telah benar-benar berubah. Ia sadar bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh bertobat. Dan ia bertekad untuk tidak pernah lagi mengulangi dosa-dosa masa lalunya. Namun, jauh di dalam hatinya, Rahma sadar bahwa perjalanan menuju kehidupan baru yang lebih baik masih harus terus ia perjuangkan. Ia harus menjaga hati dan jiwanya agar tak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan di penghujung hari itu, Rahma mengerti sepenuhnya bahwa cahaya ampunan Allah kini benar-benar menyinari kehidupannya. Ia siap menjalani lembaran baru dalam hidupnya dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan cinta kepada Allah serta sesama. Hari-hari berlalu sejak Rahma mengungkapkan rahasia besar dalam hidupnya.
Suasana desa Sukamulya perlahan kembali normal. Kini, Rahma hidup dengan hati yang jauh lebih damai. Ia tidak lagi merasakan kehadiran bayangan gelap yang dulu terus menghantui dirinya setiap malam. Meskipun bekas luka di tubuhnya masih terlihat jelas, Rahma tak lagi merasa takut atau minder. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh syukur, menyadari bahwa penderitaan berat yang pernah ia alami adalah bagian dari cara Allah memberikan pelajaran berharga baginya. Fadil selalu berada di sisinya, menjaga istrinya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kehidupan mereka kini jauh lebih sederhana, namun jauh lebih bahagia dibanding masa lalu saat hidup dalam kemewahan semu. Rahma kini mulai aktif mendatangi majelis pengajian yang dipimpin oleh Kiai Hasan di masjid desa. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk belajar agama, memperbaiki diri, dan semakin dekat kepada Allah. Setiap selesai mengikuti pengajian, Rahma sering menyempatkan diri berbicara dengan Kiai Hasan, meminta nasihat bagaimana cara menjaga dirinya agar tidak lagi jatuh dalam dosa yang pernah menghancurkan hidupnya. Suatu hari, di depan jamaah pengajian, Rahma memberanikan diri berbagi cerita tentang kehidupannya yang penuh dosa dan penderitaan. Dengan air mata berlinang, ia berbicara tentang betapa buruknya masa lalu yang pernah ia lalui, dan bagaimana ia akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah melalui penderitaan yang begitu berat. Warga desa yang mendengar cerita Rahma ikut terharu, bahkan sebagian besar dari mereka juga menangis. Mereka terkesan dengan keberanian Rahma untuk mengakui kesalahannya, dan terinspirasi oleh perubahan besar yang dialaminya. Setelah selesai bercerita, Rahma perlahan berjalan mendekati Fadil yang duduk di belakang jamaah. Dengan senyum tulus dan penuh kasih sayang, ia berkata pelan kepada suaminya, "Terima kasih, Fadil. Tanpa kesabaran dan cintamu, mungkin aku tidak akan pernah bisa berdiri di sini sekarang. Aku sangat bersyukur karena kau selalu ada di sampingku." Fadil tersenyum hangat, lalu menggenggam erat tangan Rahma sambil berkata lembut, "Aku tidak pernah menyesal berada di sisimu, Rahma. Semua cobaan yang kita lalui adalah kehendak Allah, agar kita menjadi manusia yang lebih baik." Hari demi hari, warga desa Sukamulya mulai melihat perubahan besar pada diri Rahma. Ia yang dulu terkenal sombong, kini menjadi sosok yang rendah hati, ramah, dan penuh cinta kepada sesama. Rahma bahkan mulai aktif membantu warga desa yang membutuhkan bantuan. Ia juga rutin mengunjungi makam ibu mertuanya, berdoa sambil memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan dulu. Namun, di balik ketenangan hidupnya sekarang, Rahma masih sering merasa khawatir jika sewaktu-waktu bayangan hitam masa lalunya kembali menghantuinya. Ia menyadari bahwa perjuangannya untuk tetap istiqomah di jalan Allah tidak akan pernah selesai begitu saja. Kiai Hasan, yang melihat kegelisahan Rahma, suatu hari memanggilnya secara khusus dan memberi nasihat yang menenangkan hati Rahma. "Rahma, rasa takutmu itu wajar. Tapi jangan pernah lupa bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang tulus bertobat. Yang terpenting sekarang adalah jangan pernah meninggalkan sholat, zikir, dan sedekah. Dengan begitu, Allah pasti akan melindungimu dari segala keburukan." Rahma mengangguk penuh kesungguhan sambil berjanji dalam hati untuk terus menjaga dirinya agar tetap dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa hanya dengan begitu ia akan benar-benar terbebas dari penderitaan yang pernah menghancurkan hidupnya. Di rumah kecil mereka yang sederhana, Rahma dan Fadil kini menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan kedamaian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Fadil pun merasa sangat bersyukur karena kesabaran panjangnya akhirnya berbuah manis. Ia melihat istrinya benar-benar berubah, bukan hanya secara lahiriah, namun juga dari dalam hati. Warga desa kini semakin menghormati pasangan itu, menganggap mereka sebagai contoh nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar mau berubah ke jalan yang lebih baik. Meski demikian, Rahma tahu bahwa perjuangan hidupnya masih panjang. Ia sadar bahwa dosa-dosanya di masa lalu adalah peringatan besar yang harus selalu diingat agar ia tidak kembali terjatuh dalam kesalahan yang sama. Namun kini, ia lebih siap menghadapi apapun yang datang ke dalam hidupnya. Ia tidak lagi takut, karena tahu bahwa Allah selalu berada di sisinya, melindungi dan membimbing langkah hidupnya.
Dan di tengah ketenangan yang kini menyelimuti kehidupannya, Rahma semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kemewahan dunia, melainkan dari hati yang penuh rasa syukur dan cinta kepada sesama. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh cobaan berat, Rahma akhirnya mampu melihat dengan jelas bahwa penderitaan yang dialaminya adalah cara Allah menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada setiap hamba yang ingin kembali ke jalannya. Kini, Rahma benar-benar merasa bebas dari bayangan hitam masa lalunya. Ia melangkah maju menuju masa depan baru yang penuh harapan dan kedamaian, bersama Fadil, pria yang selalu setia menemaninya dalam suka dan duka. Hari demi hari berlalu dengan damai di desa Sukamulia. Rahma menjalani kehidupan barunya dengan penuh semangat, terus menjaga hatinya agar tidak lagi jatuh dalam kesombongan atau kedengkian. Ia kini benar-benar menyadari bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali pada jalan Allah, asalkan benar-benar tulus dan ikhlas dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Dan Rahma pun bertekad, mulai saat itu hingga akhir hidupnya, ia akan terus melangkah menuju jalan ketenangan yang sejati, di bawah naungan kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Sejak Rahma memutuskan untuk berubah sepenuhnya, desa Sukamulia semakin hari semakin damai. Warga desa yang dulu memandang Rahma dengan rasa takut, kini justru menjadikannya sebagai teladan tentang arti sebuah pertobatan yang sesungguhnya. Rahma yang dulu sering menyendiri dan dijauhi banyak orang, kini selalu dikelilingi oleh warga desa yang ingin belajar dari pengalamannya. Ia dengan tulus membagikan kisah hidupnya kepada siapa saja yang datang, agar tidak ada lagi orang yang jatuh ke dalam jurang kesombongan seperti dirinya dulu. Fadil pun semakin dihormati oleh warga desa. Mereka melihat betapa luar biasanya kesabaran dan ketulusan hati Fadil dalam menghadapi cobaan besar yang menimpa rumah tangganya. Kini, pasangan tersebut benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan keberkahan. Di suatu pagi yang cerah, Kiai Hasan mengunjungi rumah sederhana Rahma dan Fadil dengan membawa sebuah kabar gembira yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah menyapa mereka berdua dengan hangat, Kiai Hasan pun mulai berbicara dengan wajah berseri-seri penuh kebahagiaan. "Rahma, Fadil, aku datang membawa kabar gembira untuk kalian berdua. Semalam, aku bermimpi bertemu seorang ulama besar yang memberi pesan khusus untuk kalian." Rahma dan Fadil yang duduk di hadapan Kiai Hasan saling berpandangan dengan penasaran sekaligus bahagia mendengar ucapan Kiai Hasan. Kiai Hasan melanjutkan dengan senyum bijak di wajahnya. Dalam mimpi itu, beliau berkata bahwa Allah telah menerima taubat Rahma sepenuhnya. Dosa-dosamu yang dulu begitu berat, kini benar-benar telah dihapuskan. Tapi kalian berdua harus tetap istiqomah dan jangan pernah melupakan apa yang sudah terjadi, agar hati kalian selalu terjaga. Rahma tak kuasa menahan air matanya mendengar berita tersebut. Ia menangis penuh kebahagiaan sambil memeluk erat tangan Fadil yang duduk di sampingnya. Fadil pun merasakan dadanya sesak oleh rasa haru dan syukur. Ia berkata kepada Kiai Hasan dengan suara lirih penuh rasa syukur yang mendalam. "Alhamdulillah, Kiai. Kami sangat bersyukur atas karunia yang luar biasa ini. Kami berjanji akan selalu menjaga hati kami agar tetap dekat dengan Allah, dan tidak akan pernah melupakan semua pelajaran hidup yang sangat berharga ini." Sejak hari itu, kehidupan Rahma dan Fadil semakin dipenuhi keberkahan dan kedamaian. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Setiap hari, pasangan itu semakin rajin beribadah, memperbanyak sedekah, serta membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan di desa tersebut. Warga desa yang melihat perubahan besar dalam kehidupan Rahma dan Fadil semakin terinspirasi. Mereka menyadari bahwa sebesar apapun dosa seseorang di masa lalu, pintu pengampunan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Rahma pun semakin sering diminta untuk berbicara dalam berbagai acara pengajian dan pertemuan warga desa. Ia berbagi kisah hidupnya dengan penuh ketulusan, tanpa malu atau ragu sedikit pun, demi memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Setiap kali Rahma menceritakan kisah hidupnya, warga desa selalu terharu sekaligus merasa kagum atas perjuangan Rahma melawan dosa dan kesombongan yang pernah merusak hidupnya. Mereka belajar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi oleh kesombongan dan kebencian terhadap sesama. Di sisi lain, Fadil terus mendukung istrinya dengan sepenuh hati.
Ia merasa sangat bersyukur karena telah memilih untuk tetap bersabar dalam menghadapi ujian berat yang pernah menimpa kehidupan rumah tangga mereka. Rahma pun tak pernah lupa mendoakan Fadil dalam setiap sholat malamnya. Ia tahu bahwa tanpa kesabaran dan ketulusan hati Fadil, mungkin dirinya tidak akan pernah bisa menemukan jalan pulang menuju Allah. Suatu malam, saat keduanya sedang duduk berdua di teras rumah sambil menatap langit malam yang penuh bintang, Rahma dengan suara lirih berkata kepada suaminya, "Fadil, setelah semua yang terjadi, aku merasa bahwa hidupku yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Dulu aku menganggap bahwa kebahagiaan berasal dari harta dan kemewahan dunia, tapi kini aku sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan penuh rasa syukur kepada Allah." Fadil tersenyum lembut lalu menjawab pelan penuh cinta, "Itulah pelajaran terbesar yang Allah berikan pada kita, Rahma. Semoga kita selalu dijaganya agar tidak pernah lagi menjauh dari jalannya yang lurus." Keduanya kemudian berpegangan tangan dengan erat, memandang langit malam sambil memanjatkan doa penuh rasa syukur atas segala yang telah terjadi dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, namun mereka kini siap menghadapi apapun dengan hati yang penuh keikhlasan dan kesabaran. Di Desa Sukamulya, kehidupan pun kembali tenang seperti semula. Warga desa yang sempat menjauh kini mendekat kembali dengan penuh kehangatan. Mereka semakin menghormati Rahma dan Fadil yang telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hati dari sifat sombong dan dengki. Rahma kini benar-benar memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus ingin bertobat. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai hari itu hingga akhir hayatnya, ia akan terus menjaga dirinya agar tidak pernah lagi kembali jatuh dalam dosa yang pernah hampir menghancurkan kehidupannya. Kisah hidup Rahma kini menjadi inspirasi besar bagi banyak orang di desa maupun di luar Desa Sukamulya. Mereka menyebutnya sebagai bukti nyata bahwa pintu tobat selalu terbuka, selama seseorang mau melangkah dengan tulus dan penuh kesungguhan. Kini Rahma menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian hati. Bersama Fadil, ia menatap masa depan dengan penuh optimisme dan harapan yang tinggi, sambil terus menjaga hatinya agar selalu dekat dengan Allah. Rahma telah menemukan arti kebahagiaan sejati dalam hidupnya, setelah melewati perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Dan mulai saat itu, ia melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik, penuh rasa syukur, cinta, dan kedamaian yang abadi di bawah perlindungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Waktu terus bergulir membawa Rahma dan Fadil semakin jauh meninggalkan masa kelam yang pernah menghantui kehidupan mereka. Kini keduanya hidup dalam kedamaian yang sesungguhnya, jauh dari bayangan ketakutan yang pernah menguasai Rahma setiap malam. Desa Sukamulya pun perlahan kembali hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan. Kisah hidup Rahma yang penuh hikmah terus menyebar luas, membuat banyak orang datang dari berbagai daerah hanya untuk bertemu Rahma, mendengar langsung kisah tobatnya, dan mengambil pelajaran berharga darinya. Rahma yang dulu dikenal sebagai wanita sombong dan angkuh, kini menjadi sosok yang rendah hati, penuh cinta, dan selalu memberikan manfaat bagi siapa saja yang datang padanya. Ia bahkan sering menerima tamu-tamu dari desa lain yang ingin mendapatkan nasihat hidup darinya. Suatu hari, seorang wanita muda datang mengunjungi Rahma di rumahnya. Wajah wanita itu terlihat kusut dan sedih, seolah-olah tengah memikul beban yang sangat berat. Dengan penuh kelembutan, Rahma menyambutnya dan mengajaknya berbicara. Wanita muda itu bercerita dengan penuh air mata tentang masalah rumah tangganya yang hampir hancur karena kesombongan dirinya sendiri, persis seperti Rahma di masa lalu. Rahma mendengarkan dengan sabar dan penuh pengertian. Setelah wanita itu selesai bercerita, Rahma menggenggam tangan wanita tersebut dengan lembut dan berkata penuh ketulusan, "Aku pernah berada dalam posisimu. Aku pernah sombong, egois, dan melukai banyak orang, termasuk suamiku sendiri. Tapi aku akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dengan cara seperti itu. Kebahagiaan hanya bisa didapat dari hati yang bersih, sabar, dan penuh syukur kepada Allah." Wanita muda itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Rahma erat-erat, merasa sangat lega setelah mendengar nasihat bijak dari Rahma. Ia pun berjanji untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya dengan suaminya. Melihat hal tersebut, hati Rahma semakin merasa bersyukur.
Ia tahu bahwa pengalaman buruk yang pernah ia alami kini berubah menjadi berkah besar, karena mampu memberi manfaat kepada banyak orang yang menghadapi masalah yang sama. Di lain hari, Fadil dan Rahma memutuskan untuk pergi mengunjungi makam Ibu Fadil bersama-sama. Setibanya di makam tersebut, Rahma duduk bersimpuh di samping makam ibu mertuanya, menangis penuh penyesalan atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan kepada wanita yang dulu pernah ia sakiti. Dengan suara lirih yang penuh ketulusan, Rahma berdoa sambil memohon ampun atas kesalahan masa lalunya. "Bu, maafkan aku atas semua perlakuanku dulu. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf darimu, tapi aku tetap memohon agar Allah memberikan ketenangan bagimu di alam sana." Fadil yang berdiri di belakangnya ikut menangis haru mendengar doa Rahma. Ia semakin yakin bahwa perubahan istrinya benar-benar tulus dari dalam hati, bukan sekadar penyesalan sementara. Sore hari menjelang, keduanya berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Suasana desa terasa damai dengan suara anak-anak bermain riang di sepanjang jalan. Mereka berdua tersenyum bahagia melihat kehidupan desa yang penuh kedamaian itu, menyadari bahwa mereka akhirnya menemukan makna kebahagiaan sejati dalam hidup yang sederhana namun penuh keberkahan. Malam harinya, Rahma dan Fadil duduk di halaman rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Rahma dengan lembut menatap suaminya sambil berkata pelan, "Fadil, setelah melalui semuanya, aku merasa sangat bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kedua dalam hidupku. Aku berjanji tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku ingin selalu menjadi istri yang baik dan taat padamu, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama." Fadil tersenyum bahagia sambil memeluk Rahma dengan penuh kasih sayang. "Aku percaya, Rahma, Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Apa yang kita alami dulu adalah caranya untuk menguatkan kita, agar lebih dekat padanya. Aku akan selalu ada di sisimu hingga akhir hayatku." Hari demi hari berlalu dengan damai. Rahma dan Fadil semakin rajin beribadah, berzikir, bersedekah, dan selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Rumah mereka yang sederhana kini terasa penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Kehidupan mereka berdua menjadi pelajaran nyata bagi semua warga desa Sukamulya. Kini, hampir setiap rumah di desa tersebut menjadi lebih harmonis karena terinspirasi oleh kisah hidup Rahma dan Fadil. Rahma kini benar-benar merasakan betapa besar kasih sayang Allah terhadapnya. Ia tahu bahwa penderitaan dan cobaan berat yang pernah ia alami dulu adalah bentuk cinta Allah yang ingin mengembalikan dirinya pada jalannya yang lurus. Dan kini, Rahma melangkah mantap menuju masa depan baru yang lebih indah, diiringi oleh Fadil yang selalu setia mendampinginya dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tak lagi takut menghadapi masa depan, karena mereka yakin bahwa Allah selalu bersama mereka dalam setiap langkah hidupnya. Rahma akhirnya menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan atau kebencian. Ia kini benar-benar hidup dengan hati yang penuh syukur, cinta, dan rasa bahagia yang sejati. Dan sejak hari itu, kisah Rahma benar-benar menjadi cahaya bagi banyak orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Ia telah menemukan arti hidup sesungguhnya, setelah melewati perjalanan panjang yang penuh penderitaan dan penyesalan. Di bawah langit desa Sukamulya yang indah malam itu, Rahma dan Fadil berjanji dalam hati bahwa mereka akan selalu bersama-sama menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dalam lindungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Rahma dan Fadil semakin jauh dari masa-masa suram yang pernah menghantui rumah tangga mereka. Desa Sukamulya kembali dipenuhi kedamaian, dan kisah perubahan Rahma menjadi teladan bagi setiap orang yang mendengarnya. Rahma yang dulu hidup dalam kesombongan kini dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan sangat dicintai oleh warga desa. Setiap hari ia disibukkan dengan kegiatan positif, mulai dari mengajar mengaji kepada anak-anak desa hingga membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sementara Fadil tetap setia mendampingi Rahma. Ia selalu mendukung setiap langkah istrinya dengan penuh kasih sayang, sabar, dan tulus. Kebahagiaan mereka kini bukan lagi berasal dari materi, namun dari ketenangan jiwa yang semakin terasa setiap harinya.
Suatu pagi, Kiai Hasan mengunjungi mereka kembali dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah duduk bersama di ruang tamu yang sederhana namun penuh ketenangan itu, Kiai Hasan mulai bicara kepada Rahma dan Fadil. "Rahma, Fadil, aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kalian berdua. Aku melihat bahwa perjalanan kalian melewati semua cobaan berat ini telah membawa banyak hikmah untuk kita semua. Allah telah menunjukkan rahmat-Nya melalui perubahan besar dalam hidup kalian berdua." Rahma menatap Kiai Hasan penuh rasa ingin tahu, sementara Fadil hanya tersenyum hangat mendengarkan dengan penuh perhatian. Kiai Hasan melanjutkan pembicaraannya dengan lembut. "Aku merasa bahwa sudah tiba waktunya kalian benar-benar memulai hidup yang baru. Lupakanlah semua masa lalu yang pahit, dan jangan pernah lagi merasa takut. Allah telah benar-benar menerima taubat Rahma. Mulai saat ini, jalani kehidupan kalian dengan penuh ketenangan dan rasa syukur." Rahma langsung meneteskan air mata haru mendengar ucapan Kiai Hasan. Ia merasa hatinya benar-benar lega, seolah-olah semua sisa beban di hatinya akhirnya terangkat sepenuhnya. Fadil menggenggam tangan Rahma dengan lembut, lalu dengan suara penuh ketenangan berkata, "Alhamdulillah, Kiai. Kami berjanji akan terus menjaga hati kami agar tetap bersih dan dekat dengan Allah. Kami tidak akan pernah lupa semua pelajaran berharga dari cobaan yang pernah kami lalui." Kiai Hasan tersenyum hangat sambil mengangguk penuh kebijaksanaan. Setelah memberikan nasihat dan doa, ia pun berpamitan pergi meninggalkan mereka berdua yang kini merasa lebih kuat dan siap menjalani kehidupan yang baru sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Rahma dan Fadil semakin dipenuhi dengan keberkahan dan ketentraman. Warga desa Sukamulya kini benar-benar menerima mereka kembali dengan penuh cinta dan kehangatan. Rahma semakin rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, belajar agama, serta rutin berbagi kisah inspiratif tentang perjalanannya menuju pertobatan. Banyak orang dari luar desa yang datang khusus menemui Rahma untuk mendengar kisah hidupnya secara langsung, lalu kembali ke kampung halaman masing-masing dengan semangat baru untuk memperbaiki diri. Rahma pun merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih berarti dibanding masa lalu. Ia menyadari bahwa harta sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada hati yang tenang, penuh rasa syukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Suatu malam, Rahma dan Fadil duduk bersama di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Langit malam di desa Sukamulya tampak begitu indah. Bintang-bintang berkelip terang di angkasa, seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka berdua. Dengan suara lirih namun penuh ketulusan, Rahma berkata kepada Fadil, "Aku sangat bersyukur karena Allah masih memberiku kesempatan kedua dalam hidup ini. Aku janji akan terus menjaga hatiku agar tidak pernah lagi jatuh dalam kesalahan yang sama." Fadil tersenyum hangat sambil membelai lembut tangan istrinya. "Aku percaya padamu, Rahma. Kita akan terus bersama-sama menjaga hati agar tetap bersih dan selalu dekat dengannya. Aku yakin, kita akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik mulai sekarang." Rahma memandang wajah suaminya dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa dirinya begitu beruntung memiliki pendamping hidup yang begitu sabar dan tulus mencintainya, bahkan saat ia berada dalam titik terburuk dalam hidupnya. Sejak saat itu, kehidupan mereka benar-benar berubah sepenuhnya. Hari demi hari dilalui dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tiada habisnya. Mereka tak lagi takut menghadapi masa depan, karena kini mereka tahu bahwa Allah selalu berada di sisi mereka, membimbing setiap langkah yang mereka ambil. Rahma semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati memang bukanlah tentang kemewahan dunia, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kepada Allah. Ia telah merasakan sendiri betapa besarnya rahmat Allah dalam hidupnya setelah ia benar-benar bertobat dari segala kesalahan masa lalunya. Kini, Rahma benar-benar bebas dari segala bentuk penderitaan dan azab yang pernah ia alami. Ia telah menemukan jalan kembali menuju kebahagiaan sejati, setelah melewati berbagai ujian dan cobaan berat yang menguji keteguhan imannya. Dan mulai saat itu, Rahma bersama Fadil melangkah mantap menuju kehidupan baru yang penuh cinta, kasih sayang, dan keberkahan. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup masih panjang, namun kini mereka memiliki bekal yang cukup kuat untuk menghadapinya bersama-sama.
Rahma akhirnya merasakan bahwa pintu ampunan Allah sungguh terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Ia telah membuktikan sendiri bahwa sebesar apapun dosa seseorang, jika ia benar-benar bertobat, Allah pasti akan menerima taubatnya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Dan di bawah langit malam desa Sukamulia yang damai itu, Rahma mengucapkan rasa syukur mendalam dalam hatinya, menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah ia alami telah membawa dirinya pada kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Bersama Fadil, Rahma kini menjalani hari-harinya dengan penuh cinta, ketenangan, dan keberkahan, hingga akhir hayat mereka nanti, dalam lindungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Seiring waktu terus berjalan, kehidupan Rahma dan Fadil menjadi semakin tenang dan bahagia. Desa Sukamulia kembali seperti dulu, bahkan kini menjadi desa yang jauh lebih damai dibanding sebelumnya. Rahma dan Fadil menjadi pasangan yang sangat dihormati karena ketulusan hati mereka dalam mengubah hidup menjadi lebih baik setelah melalui berbagai cobaan berat. Rahma kini sepenuhnya diterima oleh warga desa. Mereka melihat dengan jelas betapa kuatnya perubahan dalam diri Rahma yang dulu penuh kesombongan, kini menjadi pribadi yang rendah hati, penyayang, dan penuh kasih kepada sesama. Setiap hari, Rahma menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan rasa syukur. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu warga desa yang membutuhkan, mengajar mengaji anak-anak di masjid desa, dan terus berbagi kisah hidupnya yang penuh hikmah kepada banyak orang. Fadil pun semakin mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Ia bersyukur karena kesabarannya dulu kini benar-benar terbayar dengan kebahagiaan rumah tangga yang selama ini ia impikan. Suatu pagi yang cerah, Rahma merasakan perubahan dalam tubuhnya yang membuatnya sangat bahagia sekaligus haru. Ia segera memberitahu Fadil bahwa ia merasa sedang mengandung. Fadil sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Mereka berdua menangis haru penuh rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Berita tentang kehamilan Rahma dengan cepat tersebar di desa Sukamulia. Seluruh warga ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Mereka percaya bahwa ini adalah hadiah Allah atas kesabaran dan ketulusan Rahma dan Fadil dalam menghadapi cobaan berat selama ini. Hari demi hari, Rahma menjalani masa kehamilannya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Ia merasakan hidupnya semakin lengkap dengan hadirnya calon buah hati mereka berdua. Fadil pun selalu ada di samping Rahma, menjaganya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Setiap malam, mereka berdua sering duduk berdua di teras rumah, berdoa sambil memandang langit yang bertabur bintang. Mereka memohon kepada Allah agar anak mereka kelak menjadi anak yang soleh atau sholehah, bermanfaat bagi banyak orang, dan selalu dilindungi Allah sepanjang hidupnya. Waktu terus berlalu, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Dengan ditemani Fadil serta beberapa warga desa yang selalu mendampingi mereka, Rahma akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisan pertama sang bayi terdengar nyaring, seolah ikut merayakan kebahagiaan kedua orang tuanya. Rahma menangis haru sambil memeluk erat bayinya, sementara Fadil terlihat sangat bahagia sambil tak henti-hentinya mengucap syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Keduanya kemudian memberikan nama yang indah kepada anak mereka, Hasan Fadilah, sebagai penghormatan kepada Kiai Hasan yang selama ini telah banyak membantu dan memberi nasihat kepada mereka berdua. Kiai Hasan yang turut hadir di sana terlihat sangat bahagia mendengar nama itu. Ia berdoa penuh khusyuk agar sang bayi tumbuh menjadi anak yang baik, selalu dekat kepada Allah, dan bermanfaat bagi masyarakat kelak. Setelah kelahiran Hasan, kehidupan Rahma dan Fadil semakin dipenuhi kebahagiaan. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang jauh lebih harmonis, penuh cinta, dan saling pengertian. Hasan tumbuh menjadi anak yang cerdas, santun, dan sangat disayangi warga desa. Setiap hari, Rahma selalu mengajarkan Hasan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Ia juga sering bercerita kepada Hasan tentang masa lalunya sebagai pelajaran berharga agar Hasan selalu menjaga dirinya dari sifat sombong dan kedengkian. Seiring bertambahnya usia, Hasan tumbuh menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia. Ia juga sering menemani kedua orang tuanya beribadah di masjid desa, belajar langsung dari Kiai Hasan tentang ilmu agama, dan membantu warga desa yang membutuhkan bantuan. Rahma pun semakin merasa bahwa kehidupannya benar-benar penuh berkah. Ia bersyukur atas segala cobaan berat yang pernah ia alami,
Karena kini ia bisa menikmati kebahagiaan sejati yang datang dari ketenangan hati serta keluarga yang penuh cinta. Suatu sore, Rahma dan Fadil duduk berdua sambil memandangi Hasan yang sedang bermain bersama anak-anak desa lainnya di halaman rumah. Dengan suara penuh kelembutan, Rahma berkata kepada Fadil, "Setelah melalui semuanya, aku benar-benar merasa bahwa hidupku kini lengkap. Dulu aku hampir kehilangan semuanya karena kesombonganku, tapi kini Allah justru memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar dibanding yang pernah aku impikan." Fadil tersenyum penuh ketulusan sambil menggenggam erat tangan istrinya. "Rahma, ini adalah bukti nyata bahwa rahmat Allah selalu ada bagi siapa saja yang mau bertobat dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Aku bersyukur karena kita bisa melewati semua cobaan ini bersama-sama." Rahma mengangguk pelan sambil tersenyum penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa semua penderitaan di masa lalu kini benar-benar terbayar oleh kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di penghujung hari itu, Rahma memanjatkan doa penuh rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan pelajaran hidup yang telah ia terima. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan terus menjaga hatinya agar selalu dekat dengan Allah, dan tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam dosa yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Rahma dan Fadil tahu bahwa perjalanan hidup masih panjang, namun kini mereka melangkah dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan sejati, dalam lindungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam pun tiba. Rahma bersama Fadil dan Hasan duduk bersama di ruang tamu yang penuh ketenangan. Mereka saling bercerita dan tertawa bahagia, menikmati setiap detik kebersamaan yang terasa begitu indah. Kini, setelah melewati semua cobaan berat dalam hidupnya, Rahma benar-benar menemukan kebahagiaan sejati yang dulu pernah ia cari di tempat yang salah. Ia sadar bahwa hidup yang indah bukanlah hidup yang dipenuhi kemewahan, melainkan hidup yang dijalani dengan penuh keikhlasan, rasa syukur, dan cinta kepada sesama. Rahma dan Fadil pun semakin yakin bahwa kebahagiaan ini akan terus menemani mereka hingga akhir hayat, selama mereka terus menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Di bawah langit desa Sukamulya yang tenang dan damai malam itu, keduanya mengucapkan rasa syukur mendalam, menyadari bahwa segala derita yang pernah mereka alami kini telah benar-benar berakhir, berganti dengan kehidupan penuh cinta, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati.